Saya lahir di puncak di antara 4 garis darah yang bisa memengaruhi dunia. Saya sendirilah yang memiliki 2 di antaranya. Dan itu adalah orang tua saya yang memberi saya bakat ini. Mereka masing-masing adalah makhluk paling kuat dalam garis darah mereka. Namun karena terlalu rendah hati, mereka melahirkan saya tanpa mengetahui identitas sejati satu sama lain. Karena itu, saya juga menjadi pemegang garis darah ganda pertama di dunia. Hari ini adalah ulang tahun saya yang ke-20. Setelah pukul 10 malam, saya akan mengalami kebangkitan kedua sebagai immortal. Sepanjang hari, saat berbelanja dengan ayah, dia memberitahu saya banyak hal yang perlu diperhatikan untuk kebangkitan itu. Saya menghafal setiap kata, tapi meski sudah mempersiapkan sepenuhnya. Ketika malam tiba, saya tetap tidak sanggup menahan rasa sakit ini. Rasa ribuan pisau tajam yang memotong tubuh saya ini, saya sudah pernah merasakannya 2 tahun lalu juga. Saya samar-samar ingat itu saat saya pertama kali bangkit sebagai Transformer. Meski tubuh saya mengalami perubahan besar setelah bangkit. Selama proses kebangkitan, semua bulu tubuh saya terus rontok. Darah menyembur dari mulut saya seolah gratis, dan otot-otot saya terasa robek total. Sampai-sampai ketika ibu datang memeriksa saya bertanya apakah kebangkitan seperti ini akan terjadi lagi. Baru setelah dia memastikan tidak akan, saya bisa bernapas lega karena saya benar-benar tidak ingin merasakan sakit ini lagi. Tapi keinginan tidak selalu terkabul. Rasa sakit ini terulang kembali di tubuh saya hari ini. Saya hanya bisa menggertakkan gigi dan bertahan. Adegan bergeser ke hari berikutnya. Saya telah menyelesaikan kebangkitan. Melihat diri sendiri di cermin, saya merasakan perubahannya. Pertama, penampilan saya sama sekali tidak berubah. Rasa sakitnya juga tidak berkurang sedikit pun. Tapi sistem pendengaran saya menjadi sangat tajam. Suara terkecil pun bisa diperbesar berkali-kali lipat. Saya dengan terampil menggunakan telekinesis untuk perlahan mengendalikan tubuh saya. Lagi pula, saya sudah sering berlatih saat menjadi Transformer. Saat suara-suara di telinga saya perlahan menghilang, saya sadar bahwa sekarang saya sudah bisa dianggap immortal sejati. Tapi bisakah saya menyembunyikan rahasia ini? Saat saya sedang menatap cermin dan berpikir, suara ibu memanggil saya untuk sarapan terdengar. Saya menjawab dan keluar dari kamar, melihat meja penuh makanan lezat yang berlimpah di depan saya. Dapatkah kamu percaya ini hanya sarapan kami? Dengan nafsu makan ibu yang bisa menghabiskan setengah rice cooker nasi dalam sekali duduk, ayah tidak pernah curiga bahwa ibu memiliki garis darah Transformer. Saat makan, ayah tiba-tiba menyebutkan ingin saya ikut ujian pegawai negeri, karena sebagian besar immortal bekerja di pemerintahan. Sebelum saya sempat bicara, ibu menolak saran ayah dengan alasan saya masih perlu kuliah, karena dia berharap saya bisa masuk perusahaan Transformer setelah lulus kuliah untuk mendapat pelatihan profesional dari klan. Jadi, untuk perkembangan masa depan saya, keduanya yang tidak tahu identitas sejati satu sama lain, berselisih untuk pertama kalinya. Saya tidak bisa membayangkan skenario, apa yang akan terjadi jika dua makhluk tertinggi ini bertabrakan. Maka, saya cepat-cepat bilang bahwa saya ingin menjadi tentara. Begitu selesai bicara, ibu tersenyum dan mengingatkan saya bahwa itu bukan pernyataan yang dipikirkan matang-matang. Merasakan niat membunuh yang dia lepaskan secara sengaja atau tidak sengaja kepada saya. Saya sangat ketakutan hingga jadi tidak jelas bicaranya. Untungnya, ayah menyelamatkan saya saat itu. Dia bilang menjadi tentara cukup bagus dan bahkan menyarankan saya masuk sekolah militer dulu sebelum wamil. Dengan begitu, keinginan ibu agar saya sekolah bisa terpenuhi, dan masuk sekolah militer juga membantu untuk dinas militer nanti. Akhirnya, dia bilang saya ikut ujian pegawai negeri dulu sebelum masuk sekolah militer. Dan setelah lulus ujian, dia bisa bantu tunda penugasan agar saya bisa sekolah militer. Lagi pula, lulus ujian pegawai negeri lebih dulu ada kebijakan poin bonus untuk ujian masuk sekolah militer. Mendengar ayah mengatur seperti itu, saya harus memberi acungan jempol besar untuknya. Cara 3 burung 1 batu ini membuat ibu kehabisan kata. Namun, ayah bilang ujian pegawai negeri tidak semudah itu. Dia punya teman di Hwaang yang membuka bimbel dan suruh saya belajar di sana tiap akhir pekan. Saya langsung menerima pengaturan ayah. Setelah duduk di bus selama 6 jam, saya akhirnya tiba di lokasi bimbel yang disebut ayah dan bertemu guru yang bertanggung jawab membimbing saya. Saat guru ini melihat saya, dia bertanya dengan wajah bingung mengapa saya, seorang immortal, berotot besar-besar. Saya bilang itu karena berdarah campuran. Dia bilang dengan wajah serius bahwa itu tidak mungkin. Garis darah immortal sangat murni, apalagi ayahmu bukan orang biasa. Bagaimana darah manusia bisa bercampur dengan darah immortal? Tentu saja saya tidak bisa bilang bahwa garis darah ibu saya sangat murni. Lalu guru ini mengajak saya naik gunung. Setelah tiba di lapangan latihan, saya tiba-tiba merasa ini sama sekali bukan seperti bimbel. Saat itu, guru bertanya apakah saya sudah mencoba kemampuan immortal saya. Saya bilang saya sudah mengiris lengan dengan pisau, tapi lukanya sembuh cepat. Dia mengambil tongkat kecil dan mencoret-coret di tanah, lalu bertanya apa prinsip penyembuhan luka itu. Saya bilang tidak tahu. Dia bilang dia juga tidak tahu, tapi suruh saya ingat bahwa immortal bisa meningkatkan kemampuan penyembuhan dengan melatih kekuatan fisik dan persepsi. Lalu dia suruh saya mulai latihan.
Saya bilang saya sudah paham semua itu. Tapi yang membingungkan saya adalah apa hubungan pengetahuan immortal ini dengan lari di atas pisau yang tertancap di tanah? Bukankah saya datang untuk bimbel intensif agar lulus ujian pegawai negeri? Mengapa tidak mengajari materi ujian? Setelah mendengar kata-kata saya, guru ini juga bingung. Dia bilang, bukankah kamu daftar ujian pasukan khusus immortal? Ini materi ujiannya. Kalau mau belajar ya belajar. Kalau tidak, bisa langsung pulang. Saya langsung sadar bahwa saya mungkin ditipu ayah sendiri. Tapi hanya dengan lulus ujian ini, saya bisa melakukan apa yang saya inginkan. Saya hanya bisa gigit peluru dan terus belajar. Untuk mencegah pakaian saya rusak, guru khusus membawakan saya celana pendek bermotif bunga. Melihat pisau-pisau yang tertancap di tanah ini, saya berusaha menghibur diri bahwa saya memang harus ikut ujian. Hanya saja tes tulisnya diganti proyek praktik. Saya memejamkan mata, tarik napas dalam, lalu berlari menuju susunan pisau itu dengan suara berdesir pisau menusuk daging dan jeritan bertubi-tubi. Saat sampai di ujung, kedua kaki saya sudah berdarah-darah. Saya ambruk tak berdaya di tanah dan berteriak keras bahwa saya tidak sanggup lagi. Cepat saja bunuh saya. Saat itu, guru mendekat dan bilang, jangan berpura-pura. Kamu sengaja menghindari beberapa pisau di tengah, kan? Koordinasi motorik cukup bagus. Lalu dia melihat kaki saya yang hampir sembuh. Kemampuan penyembuhanmu juga luar biasa. Nak, lain kali kalau tidak bisa menghindar lagi, injak lebih banyak supaya lukanya lebih besar. Idealnya, patahkan kaki. Mendengar ucapannya, saya mengeluh bahwa orang ini benar-benar gila. Di bawah dorongannya yang terus-menerus, saya berlari di susunan pisau lagi dan lagi. Saat saya kesakitan luar biasa, dia perlahan menyadari ada yang salah. Latihan susunan pisau seharusnya membuat immortal pingsan karena sakit, sehingga meningkatkan ambang batas rasa sakit. Dengan intensitas latihan ini, saya seharusnya sudah rebahan dari tadi. Dia lalu menghentikan tarian saya di ujung pisau, bertanya apakah saya tidak merasa sakit dan mengapa belum pingsan karena sakit. Bagaimana bisa tidak sakit? Apa dia tidak lihat saya sudah menangis memanggil ibu? Tapi saya tidak bisa jelaskan bahwa saya juga memiliki garis darah transformer dan transformer yang kuat secara fisik tidak akan pernah pingsan, karena luka kecil seperti ini. Maka saya tanya apakah ada cara lain untuk lulus tes ini selain pingsan. Dia berpikir sebentar dan tanya berapa detik saya butuh untuk lari 50 m. Saya bilang 6 detik. Susunan pisau ini panjangnya 50 m. Dia bilang selama saya bisa menyelesaikannya dalam 6 detik, saya lulus latihan ini. Mendengar itu, saya tersenyum. 6 detik untuk 50 m yang saya sebut tadi adalah dalam kondisi normal. Meski lari di ujung pisau sakit, kalau saya mematikan persepsi dan mengeluarkan kekuatan fisik transformer sepenuhnya, pasti selesai dalam 6 detik. Saya melangkah cepat dan berlari keluar, lalu sprint sepanjang jalan hingga cepat menyelesaikan 50 m itu. Tapi saat saya tanya apakah melebihi 6 detik, dia suruh ulang karena lupa mencatat waktu. Saya tidak bisa menahan umpatan. Sekejap saja sudah sore. Saat itu, guru suruh saya mulai latihan kedua, latihan menahan napas. Dia suruh saya pasang rantai logam di leher dan setelah tekan tombol, rantai itu akan mencekik leher saya. Saya bilang kalau mau latihan menahan napas, saya bisa menyelam saja. Tapi dia bilang itu sama sekali tidak ada efek latihan. Rantai ini bisa melatih kemampuan melawan tekanan dan menghindari pingsan dalam pertempuran. Setelah belajar dari pengalaman pagi, saya tanya apa syarat lulus latihan ini. Dia bilang cukup bertahan 5 menit saja. Dengan target jelas, saya lebih percaya diri. Lalu dia tekan saklar dan latihan menahan napas yang tidak manusiawi itu resmi dimulai. Waktu berlalu detik demi detik. Sensasi terbakar karena kekurangan oksigen di paru-paru, membuat jari-jari saya mencengkram tanah dalam-dalam. Tekanan rantai yang terus mengencang membuat leher saya sangat tidak nyaman. Saya tidak bisa menahan keinginan untuk mencungkilnya dengan tangan. Saat itu, guru memukul tangan saya dengan tongkatnya, berteriak keras. Nak, kamu masih bisa bertahan. Jangan pura-pura lemah. Kalau benar-benar tidak tahan, ya pingsan saja. Sialan. Bukankah ini provokasi verbal klasik? Bukankah dia bilang hanya 5 menit? Belum juga dihentikan. Apa waktu belum sampai? Saya tidak boleh diremehkan. Lagi pula, saya punya garis darah ganda ini. Entah berapa lama lagi berlalu. Tapi saya merasa sudah mencapai batas dan hampir jatuh tertelungkup ke tanah. Tapi saat itu, kekuatan misterius muncul dari dalam tubuh saya dan menghantam rantai di leher saya. Lalu remote control di tangan guru mengeluarkan suara listrik sebelum mati. Dan saat itu, mata saya memancarkan cahaya biru samar. Ada apa ini? Rantai jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Saya menghirup napas dalam-dalam, mengeluh hampir saja kehilangan nyawa. Karena saya tidak pingsan, guru tidak akan suruh ulang, kan? Tapi ini jelas melebihi syarat 5 menit. Jangan khawatir, kali ini saya tidak lupa mencatat waktu. Kamu ini benar-benar bertahan menahan napas 12 menit 47 detik, dengan mudah memecahkan rekor pendahulu 8 menit. Menarik. Dia memandang saya dengan senyum penuh makna, lalu mengumumkan latihan hari ini selesai,
dan saatnya menyiapkan makan malam ketika semangkuk campuran lengket warna-warni disajikan di meja makan. Saya langsung terpana. Tidak bisa menahan bertanya ini terbuat dari apa. Kamu yakin mau tahu? Katanya dengan suara aneh. Kalau begitu lupakan saja. Setelah makan malam, saya cuci muka di sungai. Baru saja muntah 18 kali. Saya ingin menggosok tubuh sendiri 18 kali juga. Sepertinya mulai sekarang saya harus masak sendiri. Saat tidur malam, saya melihat kamar penuh nyamuk dan tanya guru mengapa tidak pakai obat nyamuk. Guru bilang ini disebut latihan pemblokiran sentuhan, karena immortal memiliki indera peraba yang tajam dan merasa tidak nyaman beberapa kali lipat daripada orang biasa. Jadi, tubuh perlu beradaptasi cepat dalam kondisi ini. Saat saya hendak tanya apakah ada teknik khusus, dengkuran seperti petir terdengar di samping telinga saya. Saya harus kagum bahwa guru memang ahli sejati. Pagi berikutnya, begitu bangun, guru sudah menyajikan sarapan hangat. Saya melihat benda-benda gosong berbentuk balok di piring. Tidak tahu harus bagaimana. Guru juga sangat perhatian. Bilang bahwa immortal yang baru bangkit mengonsumsi energi banyak, jadi saya harus makan lebih banyak. Saat makan, saya tanya guru apakah poin kunci bagi immortal dalam pertempuran adalah tidak pingsan atau jatuh karena benturan dan tekanan hebat. Guru memuji saya pintar, lalu bilang ada satu poin lagi. Kamu harus lindungi kaki, dan lenganmu adalah perisai. Saat lawan menyerang kepala atau kaki, cukup ulurkan lengan dan biarkan mereka tebas. Setelah sarapan, saya mulai lagi latihan jatuh dari ketinggian yang tidak manusiawi. Setelah ditendang dari tebing ke 99 kali berturut-turut, bimbel akhir pekan yang mengerikan akhirnya selesai, dan saya naik bus pulang. Di bus, saya telepon ayah dan tanya apakah saya salah tempat karena guru suruh saya lompat dari gunung 99 kali. Ayah bilang tidak apa-apa kalau immortal sedikit terluka. Hanya dengan begitu saya bisa tahu batas tubuh sendiri. Saat itu, saya benar-benar ragu apakah saya anak kandungnya. Pulang ke rumah, saya makan makanan enak, tinggal di kamar tanpa nyamuk, dan main game seru. Saat saya sedang menghela napas betapa indahnya hidup, ibu bilang dia juga sudah mengatur bimbel untuk saya, dan saya hanya perlu makan serta menginap di sana 2 hari setiap kali. Saya langsung punya firasat buruk. Setelah mengantar saya ke lokasi bimbel, ibu langsung pergi tanpa bertemu guru. Sebelum pergi, dia bilang bahwa pintar saja tidak berguna. Punya tubuh kuat itu yang paling penting. Saat itu, saya yakin yang akan datang pasti bukan review ujian yang benar. Benar saja, saat saya naik lift turun ke basement ke-18, yang muncul di depan mata adalah Gim raksasa. Saat itu, seorang wanita berotot cantik bertanya apakah saya anak Xio. Saya mengangguk sambil bilang saya tidak tahu mengapa ibu suruh saya ke sini. Dia bilang, ibumu merasa 2 hari belajarmu terlalu santai, dan dengan tubuh sekuat ini, kalau hanya gerakan otak, terlalu sayang. Apa 2 hari itu santai? Saya mengingat pengalaman dan tidak bisa menahan menggigil. Guru wanita itu melempar saya cincin logam, suruh pakai di pergelangan tangan dan kaki. Itu bisa memantau kondisi fisik saya setiap saat. Saya tanya apakah saya perlu langsung latihan. Dia bilang saya belum layak. Dulu tes dulu, lalu dia tunjuk treadmill dan suruh saya lari sebentar. Begitu saja, sementara dia memantau kondisi fisik saya, dia mengeluh bahwa output tenaga saya terlalu rendah. Sayang sekali tubuh kuat ini. Saya tanya berapa lama harus lari. Dia bilang 3 kata, terus lari. Begitu saja, saya lari dari matahari terbenam hingga terbit, lari terus-menerus 14 jam, bukan hanya tanpa setetes air, tapi juga harus terus melaporkan waktu lari kumulatif kepada dia. Saat itu, dia mendekat dengan remote control, bilang bahwa pertempuran tidak bisa hanya mengandalkan kualitas fisik alami, juga butuh latihan profesional. Saat saya pikir akan berhenti dan latihan lain, dia malah menyalakan pemutar video di depan treadmill, mengharuskan saya lari sambil menghafal gerakan di video. Latihan macam apa ini? Menghitung waktu di satu sisi sambil harus ingat gerakan di video, mendengar dia bicara di sela-sela, dan terus lari. Kalau saya tidak mengaktifkan kemampuan pemisahan persepsi immortal, saya sudah breakdown dari dulu. Apa transformer lain juga latihan seperti ini? Setelah berlanjut 24 jam, latihan aerobik tidak manusiawi ini akhirnya selesai. Saat itu, guru wanita melihat saya ambruk di treadmill dan menunjukkan senyum misterius, lalu mulai melakukan latihan pergangan, memperhatikan gerakan yang dia demonstrasikan untuk saya. Saya kagum bahwa tubuh manusia bisa fleksibel sampai sejauh ini. Namun saat saya coba, saya kaku luar biasa. Lalu, guru bilang bahwa latihan fleksibilitas lambat, karena harus menunggu otot robek sembuh sedikit demi sedikit. Mendengar itu, lampu menyala di pikiran saya. Saya kan immortal. Saya tidak perlu lambat-lambat selama bisa tahan sakit sesaat. Langsung tarik sampai habis bukan masalah. Saya paksa robek semua ligamen saya dan selesaikan gerakan yang guru demonstrasikan dalam sekali tarikan. Lalu di bawah penyembuhan cepat konstitusi immortal, ligamen saya tumbuh kembali dan pulih. Apa yang butuh waktu lama untuk orang lain dalam latihan fleksibilitas, saya capai dalam waktu kurang dari 1 menit. Guru berseru bahwa saya benar-benar orang ajaib. Lalu mengumumkan latihan fisik hari ini selesai. Melihat babi panggang mendesis di depan saya
saya tidak bisa menahan menelan ludah dan tanya apakah ini makan malam kami. Dia bilang ini miliknya dan punya saya yang lebih besar lagi. Lalu kami berdua menyerang babi panggang harum ini dalam sesi latihan berikutnya. Guru M terus menguji berbagai indikator saya lewat alat gym berbeda. Melihat data umpan balik, dia mengeluh bahwa saraf motorik saya terlalu lambat. Maka, dia suruh saya pegang barbel sambil lari di papan kayu. Dia lalu bilang meski hanya setinggi 3 m, saya harus sengaja hindari cedera karena tubuh sehat adalah inti klan Transformer. Saya melihat papan yang lebarnya hanya 4 cm dan ragu sebentar. Lalu percepat dan langsung lari karena ketinggian ini dengan konstitusi immortal saya. Meski jatuh dan patah tulang, akan sembuh. Jadi, saya sama sekali tidak takut jatuh. Dan selama proses ini, saya gunakan indera peraba tajam untuk merasakan tekanan yang ditanggung sepatu, sehingga menjaga keseimbangan. Jadi latihan semacam ini seperti mainan anak bagi saya. Serangkaian operasi saya membuat Guru M terpana. Dia tidak percaya bahwa saya, Transformer pemula, lari di papan lebar 4 cm sepanjang 50 m, tidak goyah sedikit pun. Maka dia langsung ganti papan dengan kawat baja. Lalu bilang bahwa papan kayu tadi hanya level pemula. Melihat latihan saya tadi, dia pikir saya sangat lemah. Tidak sangka keseimbangan saya sehebat ini. Setelah ganti kawat baja, guru juga pasang matras lembut di bawah dan tidak suruh pegang barbel lagi. Melihat itu, saya pikir akan lebih mudah. Maka, saya kumpulkan tenaga dan langsung naik. Lalu, baru 2 langkah, hampir jatuh. Ternyata program latihan resmi klan Transformer tetap tidak boleh ada jalan pintas. Di waktu berikutnya, Guru M terus tersenyum sambil melihat saya, lalu suruh saya jalan di kawat baja sambil pegang barbel 80 lb seharian penuh. Di perjalanan pulang, ibu bilang alasan dia suruh saya latihan ini adalah karena saya terlalu lemah dan dia tidak mau saya dibully nanti. Saya bilang saya adalah One Punch Superman di sekolah. Kalau teman-teman sekelas dengar ini, pasti semua kaget. Ibu tidak bilang apa-apa lagi, tapi wajahnya masih menunjukkan kekhawatiran mendalam. Dalam situasi ini, saya tidak berani tanya lebih lanjut, hanya memikirkan siapa sebenarnya yang akan membuli saya. Setelah pulang, saya memohon ibu ajari masak. Dia langsung setuju. Saya langsung berfantasi bahwa kalau bisa masak enak, saya tidak akan sengsara saat latihan dengan guru tongkat, dan bahkan sudah menantikan program latihan minggu depan seperti apa. Saat itu, saya tidak sadar bahwa ibu juga sedang memandang saya, sedikit bergumam bahwa mungkin dibully akan lebih ringan kalau bisa masak enak. Guru saya benar-benar menembak saya dari belakang. Entah karena tembakannya buruk atau saya menghindar cukup cepat. Tapi setelah 3.000 peluru ditembakkan, saya sama sekali tidak terluka. Saat itu, Guru M mendekat sambil memegang pistol latihan buatan khusus, bilang latihan reaksi hari ini selesai. Sekarang lanjut latihan lari kawat baja. Saat saya sedang pamer kemampuan di kawat baja sambil pegang barbel 120 lb, niat membunuh hebat datang dari belakang. Saya langsung panik dan jatuh langsung dari udara. Saya cepat bangun memeriksa, tapi semua di depan saya normal. Guru M sedang fokus pada tablet di tangannya. Merasakan tatapan saya, dia tiba-tiba mendongak dan tanya apa yang saya rasakan. Saya bilang saya baru saja mendeteksi niat membunuh hebat yang memenuhi sekitar, dan jantung saya terstimulasi hingga hampir meledak. Guru M bilang ini adalah aura pembunuhan liar dari Transformer kuat. Tapi yang aneh adalah saya, Transformer pemula, bisa merasakannya. Namun, karena sekarang bisa merasa, saya harus lanjut latihan di bawah selubung aura pembunuhan ini. Lalu saya memasuki tahap neraka latihan Transformer. Di bawah pengaruh aura pembunuhan, saya sama sekali tidak bisa kendalikan tubuh. Setelah jatuh lagi dan lagi, saya perlahan belajar menggunakan persepsi immortal untuk menentukan secara efektif di mana aura pembunuhan menyerang tubuh saya, sehingga menyesuaikan titik tenaga. Kecepatan kemajuan saya yang seperti roket membuat Guru M yang mengamati saya, tidak bisa menahan berteriak jenius. Saat kemampuan Transformer saya terus menguat, konstitusi immortal saya juga tidak ketinggalan. Saat itu, saya baru saja jatuh dari ketinggian, menyelesaikan latihan terakhir. Guru tongkat yang berdiri di puncak gunung bilang supaya saya cepat naik setelah lompat lalu bilang, bahwa sebenarnya lari susunan pisau dicekik rantai jatuh bebas dari ketinggian, dan latihan lain pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan ujian yang perlu saya ikuti, karena proyek-proyek itu semua latihan paling dasar lalu dia mengeluarkan pedang lebar sepanjang 2 m. Bilang bahwa sebagai immortal saya tidak takut peluru saat menghadapi serangan. Dengan permukaan serangan yang lebih kecil, saya bisa menahannya dengan tubuh saya, tapi jika tebasan senjata besar, saya harus menghindar. Jadi yang dimulai sekarang adalah pelatihan kurikulum resmi immortal tentang cara menahan tebasan pedang. Segera setelah itu, kapak besar sepanjang 2 m itu diayunkan ke arah saya. Menggunakan refleks bagus saya berturut-turut menghindar dari beberapa serangan guru tongkat. Siapa sangka operasi saya ini langsung membuatnya marah. Dia berteriak keras, ini latihan untuk membiarkan kamu menghindar dari luka fatal dengan memilih menerima luka ringan. Apa artinya kamu menghindar semua? Apa kamu pamer kemampuan ke saya? Nak, tunggu saja. Dia tiba-tiba meningkatkan frekuensi serangannya. Saya tidak sempat menghindar dan langsung luka-luka muncul di seluruh tubuh saya,
di bawah kemampuan penyembuhan kuat saya. Luka yang baru berdarah itu cepat sembuh. Guru tongkat berseru atas kemampuan pemulihan saya yang kuat, lalu melanjutkan melancarkan serangan ke saya. Akhirnya, di bawah tebasan gila-gilanya, saya ambruk karena kehilangan darah berlebih. Saat itu, guru kembali bilang bahwa anemia akibat kehilangan darah berlebih juga salah satu kelemahan immortal. Lalu, dia biarkan saya istirahat sebentar sebelum menyiapkan makan siang. Saya sukarela bilang bahwa saya akan buat makan siang sendiri. Akhirnya, di bawah keramahan pasta saus daging merek Adrian saya, guru tongkat menunjukkan senyum puas sambil dengan senang bilang bahwa hari ini dia tambah satu item latihan. Saat saya masih bertanya-tanya latihan apa itu, guru tongkat tiba-tiba menusuk perut saya, lalu berbisik di telinga saya bahwa ini proyek baru, latihan regenerasi organ dalam. Guru paling saya hormati ini benar-benar menusuk saya 23 kali di depan muka. Dan baru 5 menit lalu, dia dengan senang makan pasta saus daging yang saya buat khusus untuknya. Saya memegang luka dan tanya mengapa. Dia bilang bahwa untuk lulus ujian pegawai negeri, saya masih perlu terus memperkuat kemampuan regenerasi, dan latihan regenerasi organ dalam adalah bagian yang tak terpisahkan. Untuk lancar lulus ujian mendatang, saya belajar keras di kursus khusus yang ayah dan ibu atur. Klan Immortal terus melakukan latihan seperti penyiksaan neraka. Selain dasar-dasar lari tanpa alas kaki di susunan pisau, dicekik rantai di leher, dan jatuh bebas dari ketinggian, triathlon ini, mereka juga tambah konten mencolok seperti menahan rentetan anak panah peledak, dan menginjak jebakan hewan. Latihan Transformer juga hampir sama seperti sebelumnya. Saya perlu pakai sabuk besi 80 lb dan rompi sambil terus menghindar tembakan senjata api dengan pergelangan tangan, dan kaki diikat karung pasir 30 lb, sambil terus jalan di kawat baja sambil pegang barbel. Begitu saja, setelah 2 bulan berlalu, tubuh saya masuk kondisi optimal di bawah latihan gila. Selama periode ini, orang tua saya juga diam-diam tanya situasi latihan saya karena mereka tahu bahwa ras khusus yang bercampur dengan manusia, meski bisa melahirkan anak normal, bakat garis darah itu sendiri mungkin hilang setengah atau bahkan lebih. Jadi, mereka tidak terlalu berharap pada performa saya. Tapi saat guru-guru bilang bahwa saya jenius di antara jenius, keduanya dengan bangga memuji gen kuat mereka sendiri. Hari ini akhirnya tiba ujian pegawai negeri. Ibu siapkan sarapan mewah untuk saya, dan bilang jangan makan terlalu banyak nanti mengantuk saat jawab soal. Sekaligus, dia khawatir bilang bahwa kalau saya tidak lulus, ayah pasti sangat kecewa. Saya bisa lihat bahwa meski ibu tidak mau saya jadi pegawai negeri, dia juga tidak mau saya gagal. Saya lalu hibur dia jangan khawatir. Saya pasti lulus. Lalu saya bersenandung lagu dan naik lift turun. Di pintu lift, saya bertemu Mon, gadis yang tinggal di lantai sama. Dia bilang jangan nyanyi saat melamar dia karena saya sudah cukup tampan. Dia juga tidak akan tuntut saya nyanyi bagus. Meski, saya benar-benar ingin punya pacar. Untuk gadis seperti Yemen yang bisa tendang biji pelir orang sampai hancur saat marah, lebih baik saya jaga jarak. Saya tiba di lokasi ujian setengah jam lebih awal. Setelah lewati berbagai verifikasi dan pemeriksaan, saya akhirnya tiba di venue ujian rekrutmen khusus. Menghadap pintu tertutup rapat ini, saya agak tegang. Khawatir begitu buka pintu, pisau terbang akan datang ke saya. Meski saya tidak tahu ujian akan tes apa, saya bisa pastikan yang menunggu saya di dalam pasti lebih menyeramkan daripada guru tongkat saat bimbel. Saya tiba-tiba dorong buka pintu, tapi di dalam sama sekali kosong. Seorang paman botak periksa formulir informasi saya, lalu atur tempat duduk baris depan tengah untuk saya. Saya lihat sekitar, merasa ini sama sekali berbeda dari yang saya bayangkan. Saat bimbel, saya tidak pernah lihat begitu banyak meja dan kursi. Saya hibur diri bahwa mungkin karena waktu ujian belum tiba. Mungkin nanti paman botak itu akan lari datang dengan pedang lebar. Jadi, sekarang saya harus tetap waspada, siap setiap saat. Setengah jam kemudian, melihat para peserta ujian berbagai jenis di sekitar saya merasa sudah tiba di momen paling panik dalam hidup saya. Bukankah saya ikut ujian pasukan khusus Immortal? Situasi apa ini? Saat itu, paman botak tiba-tiba berdiri pegang pena dan bilang, untuk berjaga-jaga, saya tetap perlu tanya, ada yang tidak bawa pena? Dalam keheningan total, saya perlahan angkat tangan. Saya terima pena yang paman botak berikan dengan malu luar biasa. Melihat peserta lain di sekitar saya, terus mereview buku mereka, saya tidak bisa menahan merasa bingung. Mereka belajar apa? Dari pengamatan saya, semua yang ikut ujian tanpa halus dan rapi, terutama cowok ini yang mirip sekali selebriti pria dari stasiun TV sebelah. Saya sekarang serius curiga bahwa pasukan khusus Immortal ini bukan sesuatu yang benar. Saat itu, pengawas di sekitar mulai gerakan layar, memisahkan setiap peserta ke ruang individu. Melihat kertas ujian yang guru bagikan, saya merasa harapan terakhir saya hancur. Saat saya sedang siap serahkan kertas kosong, saya tiba-tiba sadar mengapa soal-soal di kertas ujian ini terlihat begitu familiar. Jika ada luka tembus seukuran koin di kaki, pilih apa yang harus dilakukan pertama. Jawaban benar seharusnya hentikan pendarahan dulu. Guru tongkat pernah sebut pengetahuan ini, dan saya punya pengalaman mendalam dari latihan lari susunan pisau. Jika tidak bisa hindari pedang lawan, apa yang harus dilakukan?
Jawaban benar adalah tangkis dengan lengan. Lagi pula, pentingnya mobilitas. Saya sudah dengar sampai telinga saya mau kapalan. Saya tiba-tiba sadar bahwa pengetahuan umum yang saya dengar dari guru tongkat saat latihan dan ilmu yang saya dapat lewat pengalaman menyakitkan itu, semua memberitahu saya jawaban benar. Tanpa sadar, saya sudah sampai soal terakhir. Sebutkan cara membunuh immortal selain tenggelam atau dikubur hidup-hidup. Saya berseru bahwa soal klimaks ini terlalu mudah. Jadi saya tulis jawaban dan serahkan kertas ujian lebih awal. Saat keluar, saya bertemu lagi gadis berambut merah itu. Dia tanya apakah saya darah campuran. Saya angguk tapi tidak bilang bahwa saya campuran immortal dan transformer. Setengah bulan kemudian, saya terima informasi hasil ujian yang dikirim departemen terkait. Saat saya bilang ke ibu bahwa saya diterima dengan peringkat pertama tes tulis, ibu excited langsung angkat telepon untuk bagikan kabar baik ayah sambil juga bilang dia akan beli daging sapi premium untuk hadiahi saya. Makan daging panggang enak, melihat orang tua saya tenggelam dalam kegembiraan. Saya tidak bisa menahan memikirkan guru tongkat yang latih saya. Orang ini benar-benar luar biasa. Saat makan, ibu tanya saya akan ke departemen mana. Ayah bilang mungkin di perusahaan milik negara di bawah yurisdiksi Kementerian Keamanan Administratif. Meski ayah tipu ibu dengan ekspresi normalnya, saya bisa lihat dia menghindari pertanyaan itu. Jadi, tempat yang akhirnya saya tuju benar-benar pasti bukan sederhana. Mengapa pemerintah seleksi immortal? Dan apa yang perlu dilakukan pegawai negeri immortal? Saya punya tumpukan pertanyaan yang ingin saya tanya ke ayah, yang sudah lama bekerja di pemerintahan, tapi dia mungkin tidak bisa bilang. Dan semua rahasia ini perlu saya ungkap sendiri. Ibu curiga saya tertarik sama pria hanya karena saya, yang tidak punya pacar, bisa efektif kendalikan insting transformer. Saya cepat bilang saya selesaikan masalah dengan nonton video, yang akhirnya buat dia tenang dan biarkan saya ikut pelatihan karyawan baru yang diatur perusahaan. Tidak lama lalu, saya terima pesan teks untuk ikut wawancara ronde kedua. Lokasi wawancara masih di Pulau Rito. Sebagai ayah saya, yang sudah lama terlibat dalam dengan pemerintahan, dia tetap tidak ungkap sedikitpun informasi tentang wawancara dan pekerjaan mendatang, hanya bilang jawab pertanyaan dengan serius. Saat saya tiba di lokasi wawancara, saya lihat kandidat lain serius mereview materi wawancara mereka, yang langsung buat saya merasa agak tidak cocok. Saat itu, saya bertemu lagi tuan muda tampan menakjubkan yang duduk di sebelah saya saat tes tulis. Dan begitu mata kami bertemu, tatapan aneh disampaikan ke saya. Apa maksudnya itu? Sama seperti terakhir di ruang ujian. Saya merasa pantat saya agak tegang. Jadi, saya cepat ganti tempat duduk untuk jauh darinya. Saat wawancara, saya sadar bahwa salah satu pewawancara ternyata gadis berambut merah yang saya temui setelah ujian terakhir. Tapi sebelum saya sempat akrab dengannya, pewawancara lain yang mirip Lilin langsung mulai tanya, "Mengapa tidak ceritakan dulu alasan kamu kirim lamaran?" Kalau saya bilang ayah suruh saya datang, mereka mungkin langsung suruh saya pulang dan tunggu kabar. Karena itu, saya bilang saya ingin tantang batas diri lewat ujian sulit ini. Sekaligus, saya juga rela berjuang untuk lindungi tanah dan rakyat ini. Gadis berambut merah lalu tanya saya, kalau pacar saya dan ibu saya sama-sama jatuh ke air, siapa yang akan saya selamatkan dulu? Pertanyaan ini cukup menarik. Saya ingat ekspresi gadis itu saat lihat saya hari itu. Apa dia tertarik sama saya? Saya bilang saya sangat jago renang dan bisa selamatkan keduanya sekaligus. Langsung setelah itu, pewawancara Lilin tanya apa yang akan saya lakukan kalau hanya punya satu peluru tapi dua target. Tanpa pikir panjang, saya bilang saya tembak satu dengan senjata dan pukul yang lain langsung dengan senjata itu. Jawaban saya langsung rusak ketenangan gadis itu, dan dia tertawa terbahak. Wawancara yang buat saya sangat khawatir itu lolos begitu saja dengan mudah. Gadis berambut merah lalu serahkan kontrak kerja dan suruh saya tanda tangan. Saat saya lihat benefit yang tercantum di kontrak, saya langsung merasa akan kecewakan harapan ibu. Gaji tahunan 65 juta ini, ditambah berbagai benefit memukau benar-benar goyahkan tekad kuat pria 20 tahun ini. Saat itu, saya benar-benar ingin serius bilang ke dia bahwa saya ingin jadi pimpinan perusahaan milik negara di bawah Departemen Keamanan Administratif. Setelah pulang, saya bilang ke ibu bahwa saya lolos wawancara. Sebentar lagi akan ikut pelatihan tertutup 5 minggu karyawan baru perusahaan. Ibu berulang kali ingatkan saya hati-hati di sana karena sebagai shapeshifter, saya punya insting binatang. Dan kalau dikuasai insting, bisa terjadi insiden kekerasan atau pelanggaran terhadap lawan jenis. Kisah serigala melolong di bawah bulan terjadi karena shapeshifter gagal kendalikan insting mereka. Ada dua metode menahan insting. Satu adalah disiplin diri. Jadi setelah kebangkitan saya, ibu sering ajak saya naik gunung untuk latih diri. Metode lain adalah pelepasan. Ini juga mengapa ibu terus desak saya cari pacar. Melihat penampilan saya yang murung, ibu keras tanya apakah saya tertarik sama pria. Saya cepat potong omelan ibu dan tunjukkan bahwa saya benar-benar normal. Meski kejahatan ras khusus meningkat akhir-akhir ini, saya adalah darah campuran yang sangat sukses dan dia pasti tenang tentang anaknya. Sebenarnya, saya benar-benar ingin bilang ke dia bahwa sebagai pemilik ganda bakat garis darah immortal dan shapeshifter, insting saya bisa sepenuhnya ditekan dengan nonton video.
Untuk indera tajam immortal, saya sudah adaptasi saat latihan dengan guru tongkat. Saya bisa makan enak dan tidur nyenyak di mana saja. Jadi, saya benar-benar menantikan pelatihan tertutup 5 minggu ini. Pagi ini, saya naik bus yang diatur perusahaan untuk ikut pelatihan prakerja. Begitu naik bus, saya lihat tuan muda secantik bunga itu. Kali ini, dia benar-benar duduk di sebelah saya lagi. Apa benar langit sudah tentukan sesuatu akan terjadi? Saya ingat pengingat ayah sebelum berangkat bahwa sebagai anggota ras khusus, berteman lebih banyak adalah hal baik. Jadi, saya proaktif sapa tuan muda ini. Dia lihat saya dengan ekspresi benar-benar kosong. Saya buru-buru bilang keras bahwa kami sudah kontak mata 2 kali, dan kamu bahkan jentik bibir 2 kali. Ini pertemuan ketiga kami. Dia tenang bilang ini pertama kali kami bertemu, lalu langsung balik kepala dan abaikan saya. Saya marah sampai tangan gemetar. Ini terlalu menghina. Ekspresi marah saya tertangkap gadis di kursi belakang. Dia tanya apakah saya immortal darah campuran. Saya balik badan dan jawab ya. Dia langsung ejek saya karena sama sekali tidak punya kemampuan observasi. Setelah bangkit, immortal semua sangat sensitif. Dan immortal darah murni 10 kali lebih sensitif daripada orang biasa. Makanya semua hindari duduk dekat jendela. Cahaya matahari lewat tirai terlalu silau. Dan di bus padat seperti ini, kamu malah bicara keras ke orang lain. Tidak tahu suara kerasmu akan buat orang lain sakit luar biasa? Diam saja, bodoh. Tiba-tiba dimarahi seperti ini di depan umum oleh gadis. Saya marah sekali, benar-benar ingin beri dia sengatan listrik. Saat saya tenang, saya sadar dia sebenarnya tidak salah. Saya ingat ayah bilang bahwa saat pertama bangkit, dia tidak bisa tidur nyenyak karena sebagai darah murni. 5 inderanya terlalu tajam dan dia selalu dengar suara indah dari tetangga sebelah. Dia harus pakai penyumbat telinga dan penutup mata untuk tidur. Dan kemudian, dia benar-benar tidak tahan lagi. Jadi, dia beli gedung 4 lantai dan buat ruangan berdinding kedap suara di tengah-tengah. Akhirnya, setelah beberapa tahun penyiksaan menyakitkan, dia pelajari cara atur persepsi dan perlahan mulai adaptasi dengan masyarakat. Dari reaksi gadis tadi, bebas atur persepsi mungkin sangat sulit bagi mereka kuasai. Tapi bagi saya, dengan garis darah shapeshifter, itu sangat sederhana karena saya bisa kurangi sensitivitas lewat kendali otot halus. Tiba-tiba, saya merasa sensasi aneh di perut. Gas alami perlahan berkumpul jadi massa di rektum saya. Saya merasa seperti roh kuning kecil sedang panggil saya. Guangi, Guangi. Boleh saya lihat dunia luar? Bagaimana saya yang baik hati bisa tolak permintaan tulus seperti itu? Jadi, saya sepenuhnya rileks tubuh. Lalu gas kuning samar itu diam-diam keluar. Segera setelah itu, dengan indera penciuman immortal yang berlipat ganda, insiden keracunan terjadi. Setelah bus tiba di tujuan, 2 rekan datang saling topang dan sapa saya. Kakak kuat, bom gasmu terlalu hebat. Kalau kami bukan darah campuran, mungkin sekarang butuh perawatan darurat. Saya bilang ini hanya fenomena fisiologis normal. Setelah tahu saya darah campuran, keduanya langsung ingin berteman. Kami bertiga lalu jalan bersama menuju basis pelatihan. Saat itu, Xiaong berambut coklat bilang ke saya bahwa tempat ini adalah. Tapi sebelum selesai bicara, raungan keras datang dari depan. Berkumpul di platform utama lapangan. Siapa yang tidak tiba dalam 1 menit bisa pulang sekarang. Semua mulai lari ke depan dengan kecepatan gila. Setelah semua tiba di titik kumpul sesuai perintah, 3 wajah familiar muncul di depan kami. Paman botak, pewawancara lilin, dan gadis berambut merah. Saat itu, Paman lihat semua orang ngos-ngosan dan ungkapkan kekecewaan mendalam atas tubuh lemah kami. Karena itu, dia tuntut kami lakukan speedrun lagi. Dia akan hadiahi 15 orang pertama yang sampai ke 3 pohon di seberang. Karena ibu berulang kali ingatkan di rumah jangan ungkap identitas shapeshifter saya, karena shapeshifter dianggap orang sangat berbahaya di mata orang biasa. Jadi, di bawah kendali sengaja dan akting sempurna saya lari tepat peringkat 14. Saat saya punya sedikit harapan untuk hadiah yang disebut, instruktur botak suruh semua lakukan 300 push-up dulu sebagai hidangan pembuka. Latihan fisik intensitas tinggi ini langsung ungkap fisik lemah immortal. 1 rekan tidak bisa menahan keluh dan langsung dihukum patah tulang oleh instruktur. Dan selama hukuman, dia bahkan tidak boleh berteriak karena suara akan terlalu keras dan bisa pecahkan gendang telinga immortal darah murni. Gelombang taktik tangan besi ini buat semua orang patuh. Lalu ketiga instruktur masing-masing perkenalkan bidang tanggung jawab mereka, dan sambut kami ke camp pelatihan teror. Setelah latihan fisik masuk selesai, semua pindah ke kamar asrama mewah 10 orang, dan saya benar-benar ditugaskan bersama tuan muda berambut pirang dan gadis berambut pirang bersama 2 darah campuran yang baru saya kenal. Namun, 1 kamar besar campur gender ini memang agak tidak nyaman. Saat pandangan saya fokus ke area ganti yang dikelilingi 2 kain itu, gadis berambut pirang ingatkan saya jangan mengintip. Apa saya orang mesum seperti itu? Mengapa gadis ini selalu target saya? Saat itu, tuan muda berambut pirang nyatakan bahwa mulai sekarang, semua fenomena fisiologis harus ditangani di luar. Siapa yang langgar aturan ini, dia akan eliminasi.
Ini jelas tunjukkan dia punya dendam mendalam terhadap bom gas saya di bus. Semua langsung setuju. Bahkan duo darah campuran yang baru saya temani tidak terkecuali. Saya mengeluh bahwa persahabatan 2 jam kami ternyata dimakan anjing. Saat makan, pelatih suruh setiap asrama pilih ketua kelompok. Meski saya aktif coba rebut karena performa luar biasa saya di bus. Posisi ketua direbut tuan muda. Akhirnya, saya bahkan diejek gadis berambut pirang. Bagaimana darah campuran bisa dibandingkan dengan darah murni? Saya marah sekali. Saya benar-benar ingin buat dia rasakan kekuatan garis darah ganda saya. Para pelatih lalu atur konferensi video untuk semua. Di rapat, pelatih Lilin bilang ke semua bahwa pelatihan ini untuk seleksi karyawan resmi Halan. Kalau tidak mau kehilangan nyawa setelah bergabung, perlu belajar keras di sini. Dari kata-katanya, kerja setelah bergabung pasti bukan sederhana 9-5. Lagi pula, perusahaan Hual Allen ini terima sponsor dan manajemen langsung dari pemerintah. Karena itu, sangat mungkin bantu pemerintah tangani beberapa insiden jahat. Saat itu, gadis berambut merah bilang di video bahwa tujuan Holland sangat jelas. Mereka harap semua bisa benar gunakan kekuatan immortal. Gunakan kekuatan immortal. Sepertinya spekulasi saya benar. Malam cepat tiba. Saat saya selesai mandi dan ingin tidur nyenyak, bisik-bisik datang dari asrama. Kamu gerakan jari, kan? Bisa napas lebih pelan? Bisa berhenti gerakan rambut? Saya mengeluh tentang hantu-hantu sensitif sialan ini. Hidup kolektif seperti ini akan jadi penyiksaan. Lagi pula, menurut ayah, butuh setidaknya 3 tahun bagi immortal untuk atasi insomnia. Dan orang tertua di sini, Xia, baru 23 tahun. Sepertinya kebanyakan orang sedang di periode sensitivitas intens. Saat itu, Xia Jin di sebelah saya tanya, "Kak, bisa tidak napas?" Saya tidak bisa tidur. Saat itu, saya benar-benar paham apa artinya bahkan napas pun salah. Saya tanya metode apa yang biasa dia pakai untuk atasi insomnia. Dia bilang trik efektif adalah pukul diri sendiri sampai pingsan karena fisik immortal tidak akan tinggalkan efek samping. Tapi tidak semua bisa capai tidur tidak sadar. Kalau tidak kendali kekuatan baik, mungkin tidur sangat lama. Saat dia selesai bicara, lengan saya sudah melingkar di lehernya. Saya bisik ke dia, "Selamat malam, mimpi tentang saya." Dan saat lengan saya tiba-tiba kencang dengan kekuatan pas, Xiao Jin langsung pingsan karena kekurangan oksigen. Operasi saya buat Xia Fang di kasur sebelah terpana, yang berseru apakah saya mesin tidur berbentuk manusia. Dia langsung bilang dia juga ingin mimpi tentang saya, dan saya dengan senang penuhi permintaannya. Melihat semua orang di asrama, saya tanya siapa lagi yang ingin bertemu saya di mimpi mereka dengan suara swos. Semua kecuali tuan muda berambut pirang angkat tangan. Saya lalu kirim mereka ke alam mimpi satu persatu. Namun, saat menghadapi gadis berambut pirang, ekspresi sombongnya buat saya sangat marah. Tapi sebagai teman sekamar, saya tidak bisa tidak bantu. Jadi, saya langsung gunakan tebasan tangan dan biarkan dia rasakan apa itu lulabi fisik. Saat saya angkat tangan tebas ke arahnya, tuan muda berambut pirang dengan senyum jahat, dia ragu sebentar, lalu berbalik dan berbaring. Malam itu, semua orang di kelompok 3 tidur nyenyak, kecuali ketua kelompok, tentu saja. Kini saya tiba-tiba menantikan malam tiba. Pagi hari kedua pelatihan, Paman Botak memimpin kami lari 10 kilometer. Lalu gadis berambut merah beri penjelasan praktis tentang kelemahan immortal. Saat itu, seorang bodoh yang merasa sudah belajar gulat 2 hari, ingin cari percaya diri dengan saya. Akibatnya, saya jatuhkan dia dalam 1 detik. Di bawah tatapan bingung gadis berambut merah, saya cepat berseru bahwa saya hanya beruntung. Pelatihan berikutnya adalah lari pisau yang dipimpin instruktur Lilin. Pisau 3 cm itu buat para pemula ini terdiam ketakutan. Tapi bagi saya, ini hanya pijat kaki. Lagi pula, saat guru tongkat ajari saya, dia pakai pisau 15 cm. Seminggu pelatihan berlalu begitu saja. Saat saya selesai cuci muka dan hendak kembali ke asrama untuk istirahat, saya temukan semua orang duduk di kasur mereka dalam keadaan linglung. Ternyata malam tadi tuan muda berambut pirang tidak bisa tidur, jadi dia keluar jalan-jalan. Akibatnya, dia bertengkar dengan orang dari kamar lain. Hari ini, beberapa orang memandang anggota kelompok 3 dengan mata aneh. Saya tidak tahu apakah karena insiden ini. Saat itu, suara langkah kaki pada terdengar dari luar pintu. Tuan muda berambut pirang bilang dengan wajah gelap, bahwa dia akan tanggung konsekuensi masalah yang dia sebabkan. Segera, dengan bunyi bang, pintu tiba-tiba didorong terbuka. Pria bertato yang memimpin berteriak, "Siapa di antara kalian yang bernama Adrian Cross?" "Saya." "Ada apa?" Meski saya tidak tahu mengapa tuan muda berambut pirang pakai nama saya saat berkelahi. Sebagai teman sekamar, saya pasti tidak bisa mundur. Pria bertato tiba-tiba bilang ke saya dengan ekspresi malu-malu, "Saya juga ingin mimpi tentang kamu." Xiao Jin di belakang saya langsung tertawa terbahak. Saya buru-buru bilang ke pria bertato bahwa saya suka perempuan, dan dia cepat jelaskan bahwa dia ingin saya bantu tidur.
Melihat kelompok orang ini dengan lingkar hitam besar di bawah mata, saya langsung paham apa masalahnya. Saya lalu tanya bagaimana dia tahu saya punya skill ini. Dia bilang bahwa Xia Jin sudah pamer di luar betapa hebatnya teknik saya. Setelah dengar, dia rencana bawa teman-teman sekamarnya coba, tapi tidak tahu apakah saya mau bantu. Saya bilang ini hanya bantuan sederhana. Malam itu, saya gunakan tebasan tangan pada orang-orang dari kelompok 1, dan mereka tidur nyenyak sesuai harapan. Pagi berikutnya, pria bertato khusus datang ke kantin untuk ucapkan terima kasih. Dia terus puji teknik saya yang luar biasa dan menghela napas bahwa malam tadi adalah tidur terbaik sejak kebangkitannya. Begitu saja, saya jadi benar-benar populer. Semua ketua kelompok datang ke saya, minta bantu selesaikan masalah tidur mereka. Saya lihat Xia Jin di sebelah saya, dan 10.000 kuda liar berlari kencang di pikiran saya. Berapa lama butuh untuk buat lebih dari 100 orang pingsan? Saat beban kerja terus bertambah, saya perlahan kuasai esensi lulabi fisik. Jadi, saya suruh semua yang butuh bantuan tidur kumpul di lapangan latihan dalam ruangan, buat mereka pingsan satu persatu, dan suruh teman kelompoknya tarik kembali ke asrama. Para instruktur lihat situasi itu, tapi tidak hentikan. Karena itu, saya jadi orang paling bersinar di kamp pelatihan. Mereka beri saya julukan sayang, Chop Adrien. Mereka bahkan ganti nama keluarga saya. Saya bertanya-tanya apakah ayah akan hukum saya saat tahu. Sekejap saja, pelatihan rekrutan baru hampir selesai. Pekerjaan seperti apa yang akan menunggu kami? Guru bola bilang bahwa di dunia ini ada lubang hitam yang menghubungkan ke dunia lain, dan penjajah akan datang ke dunia kami lewat lubang hitam itu. Kini semua bisa belajar di sini tentang penampilan mereka dan cara menghadapinya. Di antaranya ada monster bernama Ksatria Biru. Saat lubang hitam besar muncul, dia sendirian kalahkan hampir 500 personel bersenjata. Karena itu, kalau kami pernah bertemu satu, harus segera kabur. Lewat periode pelatihan ini, saya paham bahwa perusahaan Hualin sebenarnya organisasi khusus yang didirikan pemerintah untuk tangani insiden invasi. Saya pikir sendiri bahwa gaji tahunan besar ini memang bukan diberi gratis. Lagi pula, pekerjaan ini pasti sangat berbahaya. Namun, saya sebenarnya sangat suka karena sesuai dengan mimpi awal saya. Saya hanya penasaran mengapa ayah kirim saya ke sini. Apa dia benar-benar ingin anaknya dalam bahaya? Di kursus berikutnya, gadis berambut merah juga beri kami penjelasan rinci tentang peralatan bantu tempur immortal. Ada tidak hanya tabung darah yang bisa transfusi otomatis, tapi juga potion tempur yang sementara tingkatkan kebugaran fisik. Namun, gadis itu baik hati ingatkan bahwa kalau barang ini dipakai berlebih, efek sampingnya juga cukup jelas. Guru Lilin juga beri kami bimbingan intensif tentang penggunaan senjata api. Untuk latihan fisik, tetap latihan lari dan kekuatan yang berulang dan membosankan. Namun, semua perlahan adaptasi dengan hidup keras ini, dan secara alami, semakin sedikit orang datang ke saya minta bantu tidur. Begitu saja, semua sukses selesaikan kursus pelatihan dan jadi karyawan resmi Halan. Di peringkat hasil pelatihan akhir, peringkat 3 adalah Xia Ming, orang biasa yang tidak mencolok selama pelatihan. Peringkat 2 adalah tuan muda berambut pirang. Peringkat ini sesuai harapan semua, karena dia punya garis darah paling murni di kalangan atas immortal. Ditambah kemauan kerasnya, dia sebenarnya bisa begadang dan selesaikan kursus tanpa bantuan tidur dari saya. Tapi pemenang peringkat 1 agak di luar harapan semua. Ternyata gadis berambut pirang, ingat-ingat performanya selama pelatihan. Meski dia sama sekali tidak punya kemampuan kepemimpinan dan bicaranya kasar, dia sangat pintar. Setelah paham sistem reward dan punishment point pelatihan, dia ketat ikuti pendekatan paling menguntungkan diri sendiri. Saat latihan tim, dia tanpa ragu tinggalkan orang yang tidak menguntungkan skor, dan perilaku pribadi biasanya semua selaras untuk dapat poin. Melihat 3 orang berdiri di platform, saya punya firasat aneh bahwa saya pasti akan punya keterkaitan dengan mereka di masa depan. Malam itu, seorang bos besar datang ke asrama. Mangin Nam, bos perusahaan Halin. Dia adalah immortal generasi pertama yang ciptakan situasi saat ini. Dia bilang ke kami bahwa pelatihan mungkin membosankan, tapi semua itu barang penyelamat nyawa. Dia harap kami belajar serius. Dia lalu panggil tuan muda berambut pirang dan gadis berambut pirang, serta ucapkan selamat atas hasil luar biasa mereka. Saya bertanya-tanya mengapa sosok seperti dewa datang ke sini. Apa hanya untuk sapa pemenang pertama dan kedua, Adrien Cross? Mendengar dia panggil nama saya langsung hentikan spekulasi dan segera berdiri tegak, dada membusung pandang lurus ke depan. Dia mendekat ke saya dan tanya, "Kamu darah campuran?" Saya angguk. Dia tatap lurus ke saya selama 10 detik, lalu bilang pelan, "Lumayan." Lalu dia pergi dengan bawahan-bawahannya. Saat pergi, dia tiba-tiba balik badan, kedipkan mata ke saya, dan bilang dia menantikan bertemu saya di perusahaan. Setelah dia pergi, asrama meledak dan semua tanya apa latar belakang saya. Saat itu, gadis berambut pirang serahkan saya catatan. Saya buka dan ekspresi saya berubah drastis. Saya sadar saya sudah jadi target bos Mong Jin Nam. Karena itu, dengan hati gelisah, saya datang ke departemen pengiriman luar perusahaan Halin.
Begitu masuk ruangan, saya dengar seseorang di dalam bicara keras di telepon, keluh mengapa departemen mereka ditugasi rekrutan baru. Kalau benar-benar tidak ada veteran, kirim saja peringkat pertama dari pelatihan juga boleh. Kekikukan besar ini buat saya membeku di tempat. Saat itu, kecantikan berambut merah di sebelah saya bilang saya cari tempat duduk dulu dan bilang dia akan ajari saya, rekrutan baru, cara kerja. Lalu dia lempar direktori personel tebal ke saya dan suruh hafal dalam 1 hari lalu langsung bakar. Juga, kecuali makan dan ke toilet, saya tidak boleh tinggalkan tempat duduk. Saya lihat beberapa orang di kantor dan rasakan permusuhan jelas mereka ke saya. Saya tidak bisa menahan bertanya-tanya apakah atasan salah tugas saya ke departemen. Saat makan malam dengan Shine dan yang lain, saya tanya apakah ada yang susahkan mereka di kerja. Mereka semua bilang departemen mereka sangat ramah. Melihat ekspresi murung saya, Xia Jin ungkap sedikit informasi. Ternyata bos Myung Jin Nam secara pribadi campur tangan transfer saya, karena departemen pengiriman luar bukan tempat cocok untuk rekrutan baru. Itu unit berbahaya yang hanya elit dari elit yang bisa tangani. Dan kelompok keamanan luar 3 saya saat ini terkenal buruk. Legenda bilang rekrutan baru yang ditugasi ke departemen mereka sering tidak bertahan lebih dari 3 bulan. Setelah dengar ini, saya hanya punya satu pertanyaan di pikiran. Di mana tepatnya saya pernah menyinggung bos besar? Di internet bilang kalau merasa lelah, harus hipnotis diri sendiri. Karena itu, saat saya hadapi kesulitan jahat dari 3 orang ini lagi, saya bilang ke diri sendiri bahwa saya sebenarnya pangeran dari negara penghasil minyak yang datang rasakan hidup rakyat biasa. Begitu saja, di Huan, setiap hari kerja, saya entah hafal daftar atau angkat telepon. Berkat mereka, saya pelajari banyak informasi personel. Ambil contoh ketua tim kami Jung Bong Lee. Sebagai immortal darah murni, dia tidak punya sedikit pun kompleks superioritas. Dia orang dengan kemampuan tempur tertinggi di Hualan. Supervisor Dong Hun Lee adalah immortal darah campuran. Meski tidak jago tempur, dia ahli strategi terkenal. Staf Jong Akim berasal dari pasukan khusus. Dia manusia ditingkatkan yang sudah minum obat khusus. Kemampuan tempurnya di level tertinggi manusia biasa. Hari ini, ketua tim bilang dia akan lakukan tes kemampuan rutin pada saya. Saya ikut ketiga mereka ke ruang kontrol misterius. Di layar besar staf, saya lihat tuan muda berambut pirang susah payah lakukan push-up di ruang tertutup. Saya lalu tahu bahwa ini alat gravitasi. Bisa tingkatkan gravitasi di ruang tester beberapa kali lipat untuk tingkatkan kebugaran fisik. Rekor tertinggi saat ini adalah 9 kali gravitasi. Ini bahkan diciptakan oleh ketua tim saya Jung Bong Lee. Ketua tim tuan muda berambut pirang di samping pamer betapa hebat kekuatan tuan muda. Dia lalu minta staf tingkatkan gravitasi ke 5 kali. Melihat wajah tuan muda berambut pirang yang tertekan di bawah gravitasi, saya tidak bisa menahan tertawa keras. Saya menghela napas bahwa dia terlalu pamer. Langsung setelah itu, dia muntah darah dan pingsan di lantai. Saat itu, supervisor desak saya cepat masuk setelah lihat saya muncul di ruang gravitasi. Ketua tim Jung Bong Lee bilang pelan ke supervisor di sebelahnya. Pekerjaan kami bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Lebih baik untuk semua kalau dia menyerah lebih awal. Saat gravitasi terus meningkat, saya tidak tunjukkan tanda ketidaknyamanan sama sekali. Melihat gravitasi melonjak ke 10 kali. Staf tanya ketua tim Lee dengan kaget, harus terus ditingkatkan. Saat suara mekanik terdengar dari sekitar ruang gravitasi, saya tahu gravitasi sudah meningkat lagi. Meski saya tidak tahu berapa kali sekarang, intensitasnya hanya setara tahap terakhir latihan shapeshifter. Saya awalnya rencana berhenti setelah lewati tuan muda berambut pirang. Tapi karena sudah pilih buat mereka kaget, lebih baik lepaskan semua kekuatan. Saat itu, staf di luar tanya saya berapa 28.35. Saya langsung beri jawaban. Lalu mereka beri soal perkalian 3 digit, yang juga saya jawab langsung. Ketua tim dan 2 lainnya tatap kosong ke saya di ruang gravitasi. Pikir, apa ini masih manusia? Untuk jaga pikiran jernih di bawah tekanan gravitasi akhir zaman. Ini sesuatu yang belum pernah mereka lihat sejak mulai kerja. Saat itu, ketua tim Lee usul bahwa saya periksa setelah tes selesai untuk lihat apakah saya minum obat yang tingkatkan kekuatan dan kekuatan mental. Kalau tidak ada yang ketemu, itu hanya buktikan bahwa departemen lapangan kali ini dapat harta karun. Setelah latihan selesai, saya rasakan kekuatan dan stamina saya meningkat sedikit. Kalau bisa latihan di sini jangka panjang, ini akan jadi jalan pintas tingkatkan kemampuan. Saat saya keluar dari ruang gravitasi, saya tiba-tiba rasakan sikap kolega ke saya berubah langsung. Kecantikan berambut merah bukan hanya pribadi buka pintu untuk saya, tapi juga antusias serahkan handuk. Supervisor Panda juga sapa saya dengan senyum. Bahkan bendungan ketua tim yang terus-menerus hilang. Dia terus desak staf tunjukkan rekaman ke dia. Saat kami kembali ke kantor, kecantikan berambut merah tiba-tiba balik badan dan bilang saya kerja keras. Sepertinya mereka sudah resmi terima saya sebagai anggota tim. Jadi, langkah berikutnya apakah beri saya tugas resmi? Saat saya sedang menantikan misi tempur seru, Supervisor Panda lempar 3 buku tebal luar biasa di depan saya. Kode penjajah, jenis potion,
dan cara pakai peralatan. Dia bilang saya hafal semua dalam 4 hari. Apa panda ini gila karena tidak makan bambu? Saya tidak bisa menahan tanya apa gunanya hafal barang ini. Saat itu, ketua tim datang dan bilang ke saya bahwa kalau saya bahkan tidak paham informasi lawan dan peralatan sendiri, saya pasti kirim diri ke mati saat jalankan misi. Saat itu, saya rasakan dia sepertinya benar. Namun, 4 hari terlalu pendek. Supervisor panda lalu bilang bahwa dia dulu hanya pakai 1 hari. Kalau bahkan personel non-tempur ini bisa, apa kualifikasi saya untuk tawar-menawar? Saya habiskan waktu berikutnya terus hafal. 4 hari kemudian, saya hadapi tes tim untuk saya. Sebelum tes, ketua tim bilang bahwa kalau saya jawab 1 soal salah, saya langsung ke lapangan latihan dan latihan 1 jam. Karena itu, saya jadi pemandangan indah antara lapangan latihan dan kantor. Tiba-tiba, 1 hari saat saya dalam perjalanan ke lapangan latihan, saya bertemu ketua tim dan gadis berambut pirang. Mereka sepertinya sedang bahas sesuatu. Setelah lihat saya, ketua tim tiba-tiba tanya dengan senyum apakah saya nakal saat sekolah. Saya bilang ke dia bahwa di sekolah saya tidak ada nakal karena saya tidak izinkan. Mereka tidak akan nakal hanya karena kamu tidak izinkan. Ya, karena saya tidak suka cara mereka mengumpat. Kata-kata saya langsung buat seluruh tempat diam, karena semua tahu ketua tim ahli mengumpat. Ketua tim lihat saya dan tersenyum. Tanya apakah saya mau sparring dengan dia. Saat itu, semua orang sekitar lihat ke saya. Lagi pula, ketua tim dikenal sebagai kekuatan tempur terkuat Hualin. Tapi saya punya garis darah transformer. Kalau saya mundur sekarang, bagaimana bisa hadapi garis darah ibu? Karena itu, saya setuju tanpa ragu. Ketua tim langsung tunjukkan senyum jahat. Dia lalu bilang saya ketemu di lapangan sparring pukul 3 sore. Dia juga ingatkan jangan makan terlalu banyak saat makan siang. Kalau tidak muntah di mana-mana tidak enak dilihat. Hadapi provokasinya, saya tidak bantah sama sekali. Lagi pula, bertarung bukan dengan kata-kata. Pukul 3 sore, saya tiba di lapangan latihan sesuai janji. JN berambut merah bilang ke ketua tim jangan ke saya. Gadis berambut pirang di samping juga nasihati saya jangan keras kepala. Sepertinya tidak ada yang optimis tentang saya. Tapi itu wajar. Lagi pula, ketua tim dikatakan punya kekuatan tempur level S. Untuk pendatang baru seperti saya sparring dengan dia benar-benar minta dianiaya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa saya satu-satunya pemilik garis darah ganda di dunia. Saya pertama luncurkan serangan uji coba, tapi semua lincah dihindar oleh ketua tim. Dia bahkan ejek saya bahwa kecepatan saya terlalu lambat, jadi saya sengaja tinggalkan celah. Siapa sangka ketua tim langsung rebut kesempatan dan buat saya pusing dengan pukulan berat. Selain ibu, ini pertama kali seseorang bisa lakukan ini ke saya. Saat itu, ketua tim lihat saya provokatif dan bilang, "Kok sudah selesai?" Saya ingat pertukaran tadi. Ternyata saat saya lempar pukulan, ketua tim langsung pegang lengan saya dengan 1 tangan, lalu langsung putar untuk patahkan. Sekaligus, dia gunakan siku untuk buat saya pusing. Serangkaian gerakan ini buat saya paham apa arti kekuatan tempur level S. Juga buat saya singkirkan sikap meremehkan. Saya harus serius sekarang. Lalu saya mulai tukar pukulan dengan dia. Meski saya dorong kecepatan shapeshifter ke ekstrim, jumlah kali saya pukul dia tetap sangat sedikit. Saat saya coba gunakan kemampuan persepsi immortal untuk prediksi gerakannya lebih dulu, dia tiba-tiba hilang dari pandangan saya. Ini skill sembunyi napas yang pernah guru tongkat demonstrasikan. Saya langsung mundur refleks dan nyaris hindari tendangan belah licik ketua tim. Gerakannya terlalu cepat. Saya tidak temukan kesempatan balas serang. Tapi dengan kekuatan shapeshifter, saya seharusnya lebih cepat. Sepertinya kekuatan garis darah tidak bisa tentukan segalanya. Bertemu immortal darah murni seperti ketua tim yang sudah latihan lama tetap bisa hancurkan saya. Tapi saya tidak akan akui kalah patuh sambil hindar serangan saya. Ketua tim gunakan mulutnya sepenuhnya, terus pakai kata-kata untuk provokasi saya. Kini dia ejek saya lagi, bilang bahwa kalau saya hanya ingin menang sorakan gadis, saya bisa jadi entertainer karena fisik saya cukup bagus. Apa saya masih bisa tahan ini? Saya langsung kumpulkan kekuatan maksimal dan lempar pukulan. Tapi ketua tim sudah tunggu serangan gegabah ini. Dengan tusukan cepat santai, dia buat kepala saya berdarah. Sayangnya, dia tetap remehkan kekuatan kasar saya. Saya tiba-tiba pegang dia dan gunakan kekuatan kuat saya untuk langsung kunci lengan dan torsonya. Saat lengan saya terus kencang, suara tulang retak terdengar di telinga saya. Saat saya ingin lempar dia ke bawah untuk akhiri pertarungan, leher saya tiba-tiba terima pukulan berat. Saat itu, ketua tim berdiri dengan tangan di saku lihat saya ambruk di tanah. Tidak ada tanda bahwa lengannya pernah dikunci. Ada apa ini? Ternyata setelah kalah dari ketua tim di pertarungan 1 lawan 1 kemarin, saya merasa sangat bingung tentang tiba-tiba pingsan di akhir. Saya sudah jelas kunci lengan ketua tim. Jadi bagaimana dia serang saya? Saya tidak bisa menahan tanya apakah dia latihan skill kepala besi. Tapi dia bilang ini perusahaan, bukan sekolah. Kalau ingin tahu jawaban, saya harus cari sendiri dan serahkan laporan ke dia. Saat saya sedang pikir dalam,
Ketua tim Departemen Analisis yang sedang beri kuliah sebut ilusi manusia. Ilusi tunggu. Saya tiba-tiba ingat bahwa guru tongkat pernah bilang bahwa sembunyi keberadaan adalah gunakan kemampuan immortal untuk potong persepsi lawan. Bagaimana kalau bukan potong, tapi kirim informasi palsu ke lawan? Saat itu, saya rasakan seperti sudah kunci lengan ketua tim. Tapi situasi sebenarnya mungkin ketua tim sengaja beri saya informasi palsu. Jadi, bagaimana dia tahu bahwa saya akan menerjang dia? Saat itu, saya kembali ke kantor dengan pertanyaan. Melihat ketua tim ngobrol dengan kolega, saya tiba-tiba percepat dan serbu ke arahnya. Merasakan ancaman, dia tendang meja. Gunakan kekuatan reaksi, dia langsung tarik jarak dari saya. Saat ini, saya maksimalkan kemampuan persepsi, blok suara sekitar, dan kunci kekuatan mental ke ketua tim. Lalu gerakan berikutnya seharusnya ke kiri. Saya lempar pukulan tanpa ragu. Benar saja, penilaian saya benar, meski serangan tetap mudah ditangkal ketua tim. Lalu, saya terbang terlempar oleh uppercut. Saat ini, kolega sekitar semua lihat saya dengan ekspresi bingung, pikir apakah otak saya rusak. Ketua tim juga tanya saya dengan kaget apakah saya mau memberontak. Saya bilang ini laporan yang saya serahkan ke dia, karena saya rasakan ini lebih dekat jawaban benar daripada tulis di kertas. Hadapi respon saya, ketua tim tunjukkan senyum aneh. Menarik, kamu bisa langsung belajar dan terapkan. Hari berikutnya, sebagai pendatang baru, saya benar-benar diatur ikut misi dengan Tante Kim berambut merah. Pakai perlengkapan tempur pertama kali, saya sangat excited. Rasakan bahwa saya pasti terlihat sangat keren saat ini. Setelah tiba di titik misi, lihat lubang hitam berputar di ladang gandum, saya ingat apa yang saya alami 9 tahun lalu. Sadar bahwa hari ini saya akhirnya ambil langkah pertama menuju mimpi saya. Saat Tante Kim dan saya selesai konfirmasi peralatan yang kami bawa, lubang hitam di depan mata kami tiba-tiba membesar drastis dalam sekejap. Saya langsung transmisi situasi lapangan ke markas. Komputer pintar juga kirim prompt informasi. Status saat ini dikonfirmasi. Pembentukan lubang hitam dan pasang laut. Banyak penjajah mendekat. Bahaya terdeteksi. Saya lihat beberapa rumah tangga tidak jauh di sana. Saya bertanya kepada Tante Kim, apakah kita harus pulang begitu saja seperti ini? Tante Kim tidak menjawab saya. Hanya tanya ke markas berapa lama dukungan akan tiba. Markas beritahu bahwa butuh lagi 15 menit. Tapi saat itu, para penjajah yang disebut anjing buta sudah muncul dari lubang hitam. Markas perintahkan kami evakuasi segera. Lagi pula, kami berdua tidak mungkin tangani begitu banyak penjajah. Apalagi, anggota tim Immortal adalah sumber daya manusia berharga, dan dari sudut pandang perusahaan, mereka tidak bisa lakukan pertukaran setara antara kami dan lebih dari 10 orang biasa. Meski saya sama sekali tidak ingin tinggalkan warga desa tak berdosa, saat itu, saya harus tunggu perintah Tante Kim. Dengan suara tembakan, seekor anjing buta yang baru muncul dari lubang hitam langsung ditembak kepalanya. Tante Kim respons perintah markas dengan aksinya. Saat itu, saya excited bilang ke Tante Kim, "Senior, bolehkah saya jatuh cinta sama kamu?" Tante Kim membanggakan bahwa dia bisa berubah jadi prajurit Sailor Moon. Poin kuncinya adalah saya yang naif benar-benar percaya itu. Dia dan saya berdiri di depan lubang hitam terbuka, terus menembak. Tembakan silang membentuk zona kematian di depan kami. Saat persediaan hampir habis, saya tanya Tante Kim apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia bilang bahwa selama kami bisa kumpulkan monster secara efektif, dia akan berubah jadi prajurit Sailor Moon dan habisi mereka. Saat saya sedang bayangkan seperti apa Tante Kim setelah berubah, seekor anjing buta menerobos jaringan tembakan dan berlari ke depan saya. Tapi detik berikutnya dia ditampar pergi oleh Tante Kim. Lalu menghadap anjing buta yang berkerumun maju, Tante Kim benar-benar maju langsung dan lakukan komunikasi fisik dengan mereka. Saya rasakan kekuatan ledak yang melonjak di dalam tubuh Tante Kim. Penasaran bagaimana manusia ditingkatkan ini dilatih, karena saat itu dia pasti bisa bandingi yang kuat dari ras khusus. Saya berdiri di belakang Tante Kim beri dukungan jarak jauh saat persediaan terakhir habis. Saya juga ikut tempur jarak dekat. Meski Tante Kim hanya anggap saya umpan untuk tarik penjajah, tapi setidaknya saya punya bakat garis darah ganda. Berdiri di sana sebagai hiasan akan terlalu memalukan. Selama bertarung dengan anjing buta, saya terus pelajari teknik tempur Tante Kim. Lagi pula, dia punya kekuatan tempur jarak dekat level A. Saat saya sedang miring untuk amati, seekor anjing buta yang memutari dari belakang gigit tangan saya. Saya langsung tarik pisau pendek dari pinggang dan pukul pergi. Saat itu, saya ingat apa yang Tante Kim bilang tadi. Selama penjajah bisa dikumpul efektif, dia bisa pakai jurus ultimate transformasi untuk bunuh instan. Lalu saya akan mainkan peran umpan dengan benar dan coba. Jadi saya lepaskan aura saya dan campur dengan niat membunuh liar yang diajarkan Guru Huan Mok. Anjing-anjing sialan ini memang alihkan semua perhatian ke saya, lalu berlari ke arah saya seperti gelombang pasang. Sambil tangkis serangan anjing buta, saya teriak minta jurus ultimate Tante Kim. Melihat situasi, Tante Kim juga panik dan umpat bahwa saya bodoh. Saat itu, menghadap anjing buta yang menerjang dari berbagai arah,
Saya hanya bisa tangkis serangan yang bisa sebabkan luka fatal bagi saya, lalu balas serang pakai berbagai bagian tubuh. Saya sadar bahwa saya tidak boleh biarkan satu penjajah pun lolos, karena di belakang saya ada desa orang biasa seperti ini. Saya tidak tahu berapa lama berlalu dengan serangkaian tembakan terus-menerus. Anjing buta yang serang saya semua jatuh ke tanah. Ternyata tuan muda berambut pirang sudah pimpin tim untuk dukung kami. Saat itu, Tante Kim juga buru-buru datang dan tanya saya bagaimana. Berdiri penuh luka di tengah tumpukan mayat anjing buta. Saya bilang semua penjajah sudah dihabisi. Lalu saya pingsan. Pemimpin skuad dukungan lihat anjing buta di seluruh tanah. Tanya Tante Kim dengan kaget, apa kalian berdua yang tangani ini? 2 orang. Tidak, tidak, tidak. Ini semua dilakukan oleh anak di tanah itu sendirian. Saya jadi terkenal lagi kali ini. Setelah kembali ke markas, Ketua Tim Lee yang marah besar tanya kami mengapa tidak ikut perintah evakuasi. Saya bilang karena peralatan komunikasi rusak. Ketua tim bilang saya hina kecerdasannya. Saat itu, Tante Kim bilang ke ketua tim bahwa dia akan tanggung semua tanggung jawab. Ketua tim tertawa karena marah ekstrim. Bilang ke Tante Kim, apa yang bisa ditanggung karyawan level 1? Apa dia mau resign? Tante Kim langsung bisu. Ketua tim bilang ke kami bahwa kali ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan laporan. Perlu diadakan rapat disiplin khusus. Suruh kami tunggu pemberitahuan pemrosesan. Lalu dia tanya saya, apakah saya pikir saya lakukan bagus kali ini. Saya pikir dalam hati, kalau kamu tanya seperti ini, apa saya masih bisa puji diri sendiri hebat? Langsung bilang keras bahwa saya lakukan buruk sekali. Ketua tim lihat saya penuh makna. Lalu suruh saya tulis laporan kritik diri untuk dia setiap hari. Prestasi tempur Tante Kim dan saya cepat menyebar ke seluruh perusahaan. Saat itu, saya juga paham satu hal. Sebagai karyawan magang, saya tidak ada pengurangan gaji atau pengurangan poin. Karena itu, Tante Kim akan tanggung semua tanggung jawab insiden ini. Secara wajar, sebagai karyawan perusahaan, dihukum karena langgar aturan itu masuk akal. Namun, situasi itu untuk selamatkan orang. Saat itu, saya agak bingung. Tiba-tiba, tangan hangat pelantekan bahu saya. Itu Tante Kim, dia tepuk saya, bilang bahwa performa pertempuran kemarin sangat bagus. Melihat mata lembut Tante Kim, saya rasakan seberkas sinar matahari langsung usir kegelapan di hati saya. Setelah pulang ke rumah, saya cerita ke ibu tentang yang terjadi hari ini. Dia langsung minta foto Tante Kim karena sangat penasaran apakah Tante Kim punya fitur untuk jadi menantunya. Saya buru-buru jelaskan bahwa Tante Kim senior saya, tapi ibu bilang wanita 3 tahun lebih tua bawa hoki. Saya langsung dibuat berpikir liar oleh ucapannya. Hari berikutnya, Tante Kim hadapi rapat disiplin perusahaan untuk dia. Saat hakim ketua tanya apakah Tante Kim sengaja abaikan perintah markas dan lanjut misi, Ketua Tim Lee langsung potong bilang bahwa hal seperti ini terjadi di Departemen Tempur bukan aneh. Hakim ketua lalu tanya saya apakah saya dipaksa Tante Kim untuk lanjut misi. Saya bilang ke hakim ketua bahwa tidak ada yang paksa saya. Saya hanya buat pilihan terbaik dalam situasi saat itu. Hakim lain marah tegur saya. Bilang, apa yang diketahui magang? Saat itu, Ketua Tim Lee langsung bilang, saya sudah kerja beberapa bulan. Apa yang tidak paham? Apa orang tertentu ragukan kemampuan pengajaran camp pelatihan? Saya lalu bilang ke hakim ketua bahwa di misi ini, kami selamatkan banyak warga sipil. Sebelum hakim ketua sempat bicara, Ketua Tim Lee buru-buru bilang bahwa selamatkan orang sudah cukup. Apa ada yang lebih penting dari selamatkan orang? Perilaku pelindung Old Lee, akhirnya buat hakim ketua tidak tahan. Dia suruh ketua tim keluar segera. Old Lee bilang ke dia bahwa dia ketua tim Tante Kim dan ketua tim harus hadir di rapat disiplin anggota tim. Ini buat hakim ketua marah sampai mata gelap. Setelah saya keluar ruang konferensi, pemuda dari tim inspeksi bilang ke saya bahwa orang seperti Old Lee yang lindungi anggota tim cukup bagus. Namun, ini akan pengaruhi evaluasi personelnya sendiri. Saya benar-benar tidak sangka bahwa ketua tim bermulut kasar ini rela risiko masa depan sendiri untuk anggota timnya. Setelah kembali ke kantor kelompok 3, manajer Panda tanya saya bagaimana suasana rapat. Saya bilang ketua tim gila-gilaan selamatkan situasi. Dia bilang ini operasi rutin Old Lee. Lalu dia tanya penuh makna, apakah ada hal lain terjadi? Hal lain? Saya tiba-tiba ingat bahwa pemuda berambut pirang yang keluar misi dengan saya sudah tanya saya, apakah mau gabung tim inspeksi. Tapi bagaimana manajer Panda, yang seharian di kantor, tahu ini? Baru saja, ketua tim bawa Tante Kim kembali ke kantor. Di bawah usaha keras kami, Tante Kim hanya terima hukuman tidak boleh ikut tempur selama 30 hari. Tapi ketua tim sepertinya tidak puas. Orang ini periksa laporan refleksi yang saya tulis sebentar, lalu panggil saya ke kantor dan tanya mengapa saya tulis namanya salah. Ini jelas melampiaskan marah ke saya. Tante Kim, yang kasihan sama saya, buru-buru bawa saya pergi dengan alasan bimbing kerja, lalu ajari saya rahasia tangani serangan ketua tim. Setelah dapat rahasia, saya tidak sabar aktif cari latihan 1 lawan 1 dengan ketua tim. Sambil serang, saya buka sepenuhnya persepsi immortal,
usaha keras biarkan perasaan saya nilai rute serangan ketua tim daripada langsung amati dengan mata telanjang. Meski saya sukses hindar beberapa serangan, tapi masa indah tidak bertahan lama. Ketua tim bermulut kasar tangkap satu kesalahan saya, langsung jatuhkan saya dengan tendangan cambuk. Saat itu, manajer Panda, yang sedang nonton keseruan, bilang dengan kaget, 6 menit 1 detik. Lumayan. Kali ini kamu pecahkan rekor. Saya rebahan di tanah tutup punggung bengkak. Umpat dalam hati bahwa dua orang ini benar-benar tidak punya hati. Hari berikutnya, ketua tim tanya saya dengan wajah gelap, apakah saya terima undangan pindah kerja. Saya bilang ke dia bahwa Cameron Song dari tim inspeksi sudah sebut ini ke saya. Namun, saya tidak perhatikan. Saat itu, Cameron Song misterius muncul di kantor kelompok 3. Dia baru sapa saya. Lalu, dia ditendang pergi oleh ketua tim yang marah. Saat ketua tim hendak lanjut pukul lagi, ketua tim inspeksi Pilro Park muncul tepat waktu untuk hentikan dia. Dia bilang ke ketua tim bahwa dia atur Cameron Song datang tanya saya. Lagi pula, daripada tinggal di kelompok 3 yang hanya bawa susah, lebih baik ke tim inspeksi dengan peluang promosi besar. Mendengar ini, sebelum saya sempat bilang apa, ketua tim bodoh saya benar-benar berdiri langsung di tengah kantor dan teriak bahwa saya miliknya. Siapa berani rebut bisa keluar dan lawan dia. Perilaku gila ini langsung buat orang dari kelompok lain gemetar ketakutan. Saat itu, Pilro Park bilang dia ingin dengar pendapat saya dan dorong saya jangan takut bicara berani. Di tatapan penuh harapannya, saya bilang ke dia bahwa saya akan selalu tinggal di kelompok 3. Ketua tim bermulut kasar langsung pamer di depan Pilro Park setelah dengar ini. Saat itu, dua orang dari tim inspeksi lihat saya diam sebentar, lalu balik badan dan pergi. Lalu ketua tim bilang ke saya, sejak insiden gravitasi terakhir, ketua tim dari berbagai kelompok sudah perhatikan saya. Ditambah kali ini, Tante Kim dan saya lawan 300 anjing buta langsung. Saya sekarang sangat terkenal di perusahaan. Dia sangat puas dengan performa saya hari ini. Jadi, dia putuskan hadiahi saya dengan lawan dia lagi. Saat kami berdua hendak mulai, manajer Panda beritahu bahwa ada misi datang. Ternyata kali ini kami harus tangkap ras khusus dengan kemampuan shape-shifting, dan saya khusus diatur ikut misi dengan 2 pendatang baru dari kelompok lain. Saya tanya manajer apakah ada bahaya dengan semua pendatang baru. Dia bilang itu tepatnya mengapa saya diatur ikut karena tugas saya di misi ini adalah jadi pengawal 2 pendatang baru itu. Apalagi, 2 pendatang baru ini adalah mantan teman sekamar saya. Teman sekamar. Saya langsung excited tentang misi ini. Hari berikutnya, tim misi 4 orang kumpul bersama di ruang konferensi. Dan baru saat itu saya sadar bahwa rekan tim saya ternyata tuan muda berambut pirang dan gadis berambut pirang. Dan kapten adalah manajer Simon Kang dari tim analisis. Setelah tiba di lokasi misi, Kapten Simon Kang lakukan rapat singkat dengan penanggung jawab tim urusan khusus. Lalu mulai tugaskan tugas. Gadis berambut pirang dan saya bertanggung jawab pantau situasi di gerbang 5, sementara tuan muda berambut pirang sendirian cari target di booth agen perjalanan. Gadis berambut pirang dan saya fokus teliti pada kerumunan yang lewat, tapi tidak temukan orang mencurigakan sama sekali. Saat itu, tuan muda berambut pirang bilang ke semua lewat komunikator bahwa dia sudah temukan target. Mohon konfirmasi pria pakai kemeja biru dan celana biru muda. Tapi saya sama sekali tidak bisa bedakan apa bedanya target yang dia sebut dengan orang lain. Gadis berambut pirang bilang ke saya ini keunggulan immortal darah murni. Mereka lebih sensitif, jadi bisa rasakan perbedaan di segalanya. Saat itu, tim urusan khusus juga konfirmasi target dan siap laksanakan penangkapan. Saat itu, saya tiba-tiba rasakan ada yang salah. Apa target benar-benar hanya 1 orang? Tiba-tiba, beberapa orang lompat keluar dari kerumunan dan mulai serang anggota tim urusan khusus bersenjata. Segera, tempat jadi kacau. Gadis berambut pirang dan saya cepat maju dukung. 1 orang, lihat gadis berambut pirang perempuan, ingin serang diam-diam dari belakang, tapi dijatuhkan oleh tendangan sapu rendahnya. Saat itu, saya lapor ke komando bahwa semua penyerang adalah Psys. Kini, persepsi saya sudah tangkap 5 orang, tapi mereka semua lari ke berbagai arah. Saat saya tidak tahu harus apa, manajer Kang tiba-tiba atur saya segera kejar target nomor 8 di gerbang kiri, sambil izinkan saya lakukan tempur yang tidak bahayakan nyawa lawan. Ternyata sebelum tim jalankan misi, manajer Kang sudah review informasi terkait saya, dan sangat paham bahwa saya punya kemampuan tempur jarak dekat hebat. Saat itu, pertempuran di mana-mana masih intens berlangsung. Tuan muda berambut pirang sudah terluka. Beberapa penjaga keamanan yang dikirim pemerintah juga ditembak untuk jaga keselamatan gadis berambut pirang dan tuan muda berambut pirang. Manajer Kang juga ikut pertempuran. Dia muncul di belakang preman bersenjata, langsung patahkan lehernya, lalu tenang tarik pistol dan tembak mati preman bawa pisau yang datang ke arahnya. Ternyata dia juga orang kuat Loki. Saat itu, saya sudah lacak target ke garasi parkir bawah tanah. Pria buscu tiba-tiba berhenti, balik kepala, dan tanya saya, anak kecil stamina bagus ya? Kamu immortal. Saya tanya dia. Tidak bisa lihat dari wajah saya? Dia diam sebentar. Bilang ke saya bahwa dari penampilan memang tidak bisa bedakan.
Pernyataan ini langsung nyalakan marah saya, dan saya siap serbu dan jatuhkan dia. Saat itu, pria buscut bilang ke saya, pilih kejar dia sendirian pasti kesalahan karena dia super kekuatan ditingkatkan. Individu berkekuatan super, dan dengan kekuatannya, dia bisa mudah hancurkan kepala saya. Sambil dia terus pamer, saya hitung kapan tim dukungan tiba. Saat saya konfirmasi bahwa mereka hanya tiba dalam 10 menit, saya tiba-tiba tersenyum. Kali ini, saya akhirnya bisa bertarung penuh kekuatan. Saat itu, menghadap pukulan berat, pria besar itu ayun ke saya. Saya cepat pakai persepsi immortal untuk temukan posisi pergelangan tangannya, lalu langsung keluarkan kekuatan Ras Transformer, dan kunci kuat saat kekuatan di tangan saya terus meningkat. Tulang pergelangan pria besar itu hancur jadi serpihan oleh saya. Saya santai dorong dia ke belakang, lalu segera sprint ke arahnya. Setelah membungkuk hindari balas serang daruratnya, saya akhiri pertarungan dengan pukulan Rising Dragon. Saat itu, saya jalan ke depan tas hitam yang jatuh dari pria besar itu. Bilang pelan, saya dengar Transformer bisa berubah jadi benda apa saja yang pernah mereka lihat, tapi mungkin tidak kebal air dan api. Bagaimana kalau kita coba? Saya pegang korek api dan pelan dekatkan ke itu. Cowok ganteng, kamu tangguh. Kamu hebat. Saya menyerah. Suara perempuan imut keluar dari ransel. Jangan buru-buru. Saya masih cukup penasaran satu hal. Saya lanjut pelan dekatkan korek api. Saya bisa buat kesepakatan dengan kamu, tapi bisa jauhkan barang itu dari saya. Saat itu, suara dari tas hitam jelas sudah ada nada nangis. Saya simpan korek api dan bilang dia boleh berubah jadi bentuk manusia. Lalu lepas jaket saya dan tutup tas hitam itu. 5 menit kemudian, manajer Kang tiba di garasi parkir bawah tanah dengan yang lain. Lihat pria besar di tanah dan gadis berambut merah di depannya. Dia penuh kebingungan. Saya bilang ke dia bahwa gadis berambut merah di depan kami adalah target misi. Saat itu, tuan muda berambut pirang jalan mendekat, seret tubuh terlukanya. Dia sangat tidak puas dengan performanya di misi ini. Saya lalu bisik di telinganya bahwa target akhir ditangkap oleh saya sendiri. Kesombongannya buat dia hampir muntah darah di tempat. Melihat penampilan paniknya buat saya senang diam-diam. Siapa suruh dia selalu pakai identitas darah murni untuk pamer di depan saya? Saat itu, pemimpin tim urusan khusus bilang ke saya, orang yang saya jatuhkan adalah kriminal buronan level 3. Saya pasti baru saja bertarung berdarah-darah dengan dia. Pertarungan berdarah-darah. Tapi saya hanya pakai satu pukulan. Urusan saya tangani kriminal buronan sendirian cepat menyebar lagi ke seluruh perusahaan. Bos Mong Jin Nam bahkan khusus temui saya karena ini. Setelah satu putaran pujian, dia juga tanya apa hadiah yang saya inginkan. Saya berani minta sejumlah bonus uang. Saat saya serahkan uang tunai banyak ke ibu, pecinta uang itu khusus beli daging sapi premium untuk hadiahi saya. Setelah misi bandara selesai, saya jalankan beberapa misi lapangan lagi. Lewat pertempuran terus-menerus, kekuatan tempur saya juga terus meningkat. Kini saya bisa lawan ketua tim selama 10 menit tanpa kalah. Namun, saya masih bisa rasakan bahwa ketua tim belum pakai kekuatan penuh setelah acara departemen. Setelah minum sedikit alkohol, saya akhirnya kumpulkan keberanian untuk minta ke ketua tim. Bolehkah dia lawan saya serius? Ketua tim senang bilang ke saya, ketemu di lapangan latihan dalam 5 menit. Saat kami berdua sedang bertarung intens di balik pintu tertutup, manajer Panda diam datang ke tempat. Saat itu, saya kebetulan patahkan lengan kanan ketua tim dengan pukulan berat. Tapi ini tidak pengaruhi serangan ketua tim sama sekali. Setelah dia maju, dia cepat luncurkan serangan dengan tangan kiri. Saya tepat pegang pergelangan tangannya saat saya sedang siap balas serang. Ketua tim ayun tangan kanan yang sudah patah untuk serang saya. Karena sudah santai waspada pada tangan kanannya, saya langsung pingsan dengan satu pukulan. Saat itu, ketua tim bilang ke manajer Panda di samping, ini pertama kali sejak dia bahwa seseorang patahkan lengannya. Saya benar-benar tidak sangka bahwa manajer Panda yang kelihatan tidak berguna juga sembunyikan kekuatan tempur hebat. Hari ini, Departemen SDM mulai evaluasi kinerja untuk magang, dan sebagai orang yang jadi target bos MA Jin Nam, berkas saya ditarik terpisah. Kemampuan tempur keseluruhan dinilai level B. Kemampuan immortal dinilai level D. Manajer lihat indikator evaluasi buruk saya, dan tidak bisa menahan keluh bagaimana sampah seperti saya tarik perhatian bos. Apalagi, berkas juga catat item khusus yang tambah pribadi oleh ketua tim. Isinya ternyata bahwa toleransi alkohol saya tidak bisa diukur. Saat itu, kesimpulan personel evaluasi tentang saya adalah pemabuk yang jago berkelahi di kantor. Saya tanya manajer Panda mengapa rating kemampuan immortal saya rendah sekali. Dia bilang ini dinilai berdasarkan sensitivitas. Saya bisa tidur nyenyak selama latihan kelompok. Jadi, Departemen SDM anggap saya sampah darah campuran dengan garis darah lemah. Dan skor penilaian saya tidak tinggi karena terakhir Tante Kim dan saya langgar aturan untuk lawan beberapa ratus anjing buta langsung. Untuk angka merah 1 di samping nama saya. Itu artinya kalau saya tidak performa bagus di tes terkonsentrasi berikutnya, saya akan jadi yang pertama dipecat. Saat itu, siaran beritahu semua pendatang baru Halin kumpul di lapangan latihan.
Departemen Manajemen akan gabung evaluasi personel dan hasil tes terkonsentrasi ini untuk tentukan apakah pendatang baru akhirnya bisa dipekerjakan. Di lapangan latihan, saya temui teman sekamar dari pelatihan pendatang baru, Xia Jin dan Xiao Fang. Dua orang bodoh ini panggil saya orang pra-pengangguran begitu ketemu, lalu hibur saya jangan terlalu depresi. Saat saya tidak ada makan, mereka akan bantu. Saya bahkan belum dipecat, dan dua badut ini sudah mulai ejek. Dan tepat saat itu, Bos Myeonjin Nam datang ke lapangan latihan. Dia bilang, bagaimana bisa dia lewatkan sparring paling seru. Lalu beri sinyal tes mulai, dan tuan muda berambut pirang sebagai darah murni di antara darah murni. Lawan pertama yang dia pilih ternyata saya. Mungkin saya terlalu unggul di beberapa aspek. Di tes kemampuan observasi, saya temukan semua perbedaan hanya dalam 3,48 detik. Di tes gravitasi, saya pecahkan rekor perusahaan dengan 12 kali gravitasi. Di daya tahan kardiopulmoner, kekuatan, dan saraf refleks, saya jauh melampaui yang lain. Sebagai aristokrat di antara darah murni, dia tidak bisa toleransi darah campuran seperti saya begitu mencorong. Tapi dia tidak tahu bahwa karena saya tidak ingin orang temukan identitas transformer saya sudah sembunyikan kekuatan. Saya hanya pikir bahwa selama saya serius gerak, saya bisa lebih kuat dari immortal manapun. Tapi ini hanya kesombongan saya. Dengan ketua tim Lee, saya saksikan yang benar-benar kuat di antara immortal. Mulai sekarang, saya tidak akan sembunyi lagi. Saya akan beri segalanya untuk semua di depan saya. Hasilnya adalah semua staf baru dipekerjakan dipukuli oleh saya. Akhirnya, saya lancar lulus tes dengan rekor kemenangan sempurna. Jadi karyawan level 3 resmi Huin. Tepat saat saya pulang kerja, Direktur perusahaan Daniel Kim ternyata tawarkan antar, jadi saya naik Mercedes wagonnya. Di mobil, Daniel Kim bilang dia sedang majukan proyek dan harap saya bisa gabung. Hadapi undangannya, saya tidak langsung setuju. Lagi pula, saya bahkan tidak tahu proyek itu tentang apa. Lalu dia juga beri saya potongan besar daging sapi premium. Operasinya buat saya yang naif agak bingung. Setelah pulang ke rumah, ibu dan saya makan daging panggang enak dan bahas niat Daniel Kim cari saya sendirian. Apa dia sudah temukan identitas transformer saya? Di kerja berikutnya, saya temukan bahwa kelompok keamanan 3 tempat saya sebenarnya hampir tidak ada bisnis. Ketua tim habiskan hari-harinya entah rapat atau ngobrol dan pamer dengan orang. Saya tanya Tante Kim apakah bonus masih bisa terrealisasi kalau setiap hari seperti ini. Tante Kim bilang tanpa performa, dari mana bonus datang? Karena pimpinan Huin tidak suka ketua tim, mereka biasanya tidak tugaskan kerja ke kelompok 3. Saat itu, saya tidak bisa menahan bilang, sial, bukankah gaji tahunan 65 juta yang dijanjikan di kontrak itu penipuan? Berapa lama tim bisa bertahan tanpa performa? Saat itu, Tante Kim bilang saya jangan khawatir. Manajer kami punya kemampuan. Dia bisa campur tangan di tengah urusan miss yang ditangani kelompok lain, sehingga dapat kompensasi. Apalagi, meski ketua tim keluyuran seharian, dia kadang temukan pekerjaan besar untuk kami. Saat itu di grup chat kelompok 3, ketua tim ternyata bilang kami akan ada makan malam bersama. Lokasinya di rumah manajer. Tapi saat saya tiba di tujuan dengan mereka, saya temukan ini sebenarnya ruang konferensi bawah tanah. Ternyata pemerintah sudah temukan bahan baru bernama batu penyimpan energi di lubang putih. Ini harta yang bisa simpan halo di dalam, dan individu berkekuatan super di antara 4 ras khusus bisa efektif simpan energi halo di dalamnya. Ini mungkin buka era baru pengembangan energi. Batu penyimpan energi ini sementara dibagi jadi 5 level dari D sampai double A. Batu penyimpan energi level D bisa kirim pesawat dari Incheon ke New York. Apalagi, individu berkekuatan super biasa yang bawa batu penyimpan energi level double A bisa benar-benar lawan transformer level S. Saat itu, manajer Panda bilang bahwa kalau level tertinggi sementara adalah double A, maka batu penyimpan energi level S pasti sudah ditemukan. Ketua tim Lee angguk setuju, lalu tunjukkan jumlahnya sekitar 50. Yang pertama temukan adalah kelompok berkekuatan super. Awalnya mereka ingin ambil semua, tapi kemudian mereka tahu barang ini sebenarnya kentang panas. Lalu mereka minta dukungan dari pemerintah dan akhirnya diputuskan bahwa pasukan khusus Immortal Halin yang jaga batu penyimpan energi dan kelompok 3 hebat kami juga dapat bagian rampasan di misi ini. 2 hari kemudian Tante Kim dan saya datang bersenjata lengkap ke area kontrol batu penyimpan energi. Akibatnya, di hari pelaksanaan, kami temui seseorang paksa masuk. Di pengejaran terus-menerus, kami benar-benar datang dekat lubang putih yang terbuka. Penyusup langsung masuk ke lubang putih. Di mata personel tim urusan khusus yang horrified di samping. Tante Kim dan saya kejar masuk tanpa ragu. Saat masuk, pusing intens terus hantam otak saya. Untungnya, dengan fisik kuat transformer, saya sadar kembali setelah periode bingung singkat. Saat itu, 2 individu berkekuatan super berdiri di depan saya. Ini seharusnya penjaga gerbang yang dikirim organisasi yang temukan batu penyimpan energi. Saya pelan panggil Tante Kim di sebelah saya, tapi saat itu, dia tidak ada respons. Dia seharusnya masih di keadaan pusing setelah lewati ruang alternatif. Saat itu,
Pria berambut merah di seberang tanya saya siapa sebenarnya. Saya bilang ke dia bahwa saya anggota pasukan khusus Immortal dan masuk lubang putih saat lacak kriminal penting. Mulai saat ini, untuk fasilitasi operasi penangkapan, saya akan ambil sebagian otoritas komando tempur di area ini. Pria berambut merah di seberang, dengar sikap tegas saya seperti itu, langsung meledak. Bola api tiba-tiba kumpul di tangannya. Bilang saya harus kembali lewat jalan sama dalam 3 detik, atau dia akan buat saya bayar. Saya tidak hadapi dia langsung juga. Santai lempar bom asap. Lalu segera gendong Tante Kim di punggung dan cepat hilang dari pandangan penjaga gerbang. Di jalan ke lokasi yang direncanakan Ketua Tim Lee, saya benar-benar temui monster besar, cacing hiu tanah. Hadapi serangannya, saya respons dengan pisau tunggal di tangan. Di pertukaran terus-menerus, saya temukan kesempatan tepat dan tebas jadi 2 dengan 1 pukulan. Setelah tubuh Tante Kim adaptasi dengan lingkungan dunia alternatif, dia sangat terkejut dengan performa saya. Lagi pula, di pandangannya. Setelah masuk lubang putih, kami akan hadapi serangan dari penjaga gerbang. Bisa lepas dari pengejaran penjaga gerbang dalam 2 hari akan sangat beruntung. Tapi tak disangka, saya selesaikan masalah dengan 1 bom asap. Dan sebagai pendatang baru hadapi monster besar pertama kali, bukan hanya bisa selesaikan pertarungan dalam beberapa menit, saya bahkan bisa uji skill tempur baru yang saya pelajari. Saat dia masih pikir detail tempur saya desak dia cepat menuju tujuan yang direncanakan. Sekaligus, di tim transportasi yang ikuti ketua tim, detektor tiba-tiba bunyi alarm. Sekelompok beasmen tiba-tiba muncul tepat di depan tim transportasi, dan teriakan keras pemimpin beasmen. Kelompok monster ini luncurkan serangan sengit ke tim transportasi. Pertempuran dadakan resmi dimulai saat tim transportasi utama sedang bertarung dengan beasmen. Tante Kim dan saya sedang lacak jejak mereka. Ini sudah hari ketiga sejak masuk lubang putih masih belum temukan tanda tim transportasi utama. Pria dan wanita sendirian bersama lama. Cepat atau lambat, sesuatu akan terjadi kalau terus begini. Saya tidak bisa menahan tanya Tante Kim karena dia bukan immortal. Mengapa dia tetap di perusahaan kerja? Tante Kim tidak langsung jawab saya, tapi malah tanya alasan saya ingin tetap di perusahaan. Saya ingat hal-hal yang saya alami saat kecil, lalu bilang ke dia mungkin untuk perdamaian dunia. Tante Kim dengar diam-diam, lalu pelan bilang 1 kalimat. Saya di sini untuk balas dendam. Balas dendam? Kalau begitu kami benar-benar tidak cocok. Tengah malam, saya tiba-tiba terbangun karena aktivitas tidak biasa di luar. Saat itu, Tante Kim juga bangun. Dia bilang saya pakai persepsi untuk deteksi berapa orang di luar. Saya bilang 2. Lalu, Tante Kim ambil shotgunnya untuk siap konfrontasi sementara saya pilih sembunyi di dalam gua untuk serang diam-diam. Saat itu, orang di luar juga temukan Tante Kim. Ketiga pegang senjata dalam konfrontasi di pintu masuk. Tante Kim proaktif turunkan senjata dan tanya identitas mereka untuk tarik perhatian. 2 orang itu juga sangat waspada. Tidak ungkap apa-apa sambil kendali situasi. Malah tanya Tante Kim afiliasi mana. Saat salah satu dari mereka jalan ke pintu masuk gua gelap, saya yang sembunyi di dalam langsung luncurkan serangan. Situasi mendadak ini buat orang lain di luar gua langsung panik saat dia angkat senjata untuk bidik. Tante Kim angkat tangan dan jatuhkan dia dengan pukulan siku. Saat itu, keduanya sudah sepenuhnya hilang kemampuan tempur. Tante Kim dan saya periksa peralatan yang mereka bawa, dan terkejut temukan perangkat komunikasi lengkap dan senjata besar. Meski keduanya buat berbagai alasan saat hadapi interogasi kami, Tante Kim dan saya sudah dasarnya konfirmasi bahwa mereka pasti juga di sini untuk serang konvoi transportasi dan rebut batu energi. Apalagi, rekan mereka sangat mungkin sudah kontak dengan konvoi transportasi. Jadi, Tante Kim sementara ubah rencana tempur kami. Sementara itu, di sisi konvoi transportasi, mereka tak disangka temui perwira senior dari kelompok Prometheus. Ini tak lain adalah penebang kayu Luke Quick Axe, dikenal sebagai pemburu kepala profesional. Saat itu, Kapten di depan beri sinyal ketua tim Lee untuk tunda waktu sementara dia atur orang diam-diam tembus dan panggil bantuan. Old Lee langsung teriak provokatif. Little Brian akhir-akhir ini cukup santai ya? Jung Bong Lee, bocah kecil, berani panggil saya Little Brian? Saya 2 tahun lebih tua dari kamu. Luke Quick's Brian teriak marah ke Old Lee. Old Lee bilang ke Brian bahwa tahun-tahun saat dia lebih buruk dari binatang tidak dihitung. Dan lagi, dia sudah bilang terakhir kali bahwa pertemuan berikutnya adalah saat dia putar lepas kepalanya. Saat Luke Quick as Brian hendak maju dan lawan Old Lee 1 lawan 1. Beberapa anggota tim diserang berturut-turut dan jatuh. Saat itu, wanita berambut ungu muncul di area dengan kelompok pria bertopeng. Dia bilang ke Lee bahwa dia sudah kelilingi mereka sepenuhnya, dan ada penembak jitu sembunyi di tempat tinggi, buat kabur tidak mungkin. Saat Old Lee sedang siap bertarung mati-matian, bang! Suara tembakan terdengar, dan pria bertopeng yang baru kontak penembak jitu ditembak kepalanya. Tembakan tak terjelaskan ini buat wanita berambut ungu panik. Dan di puncak gunung seberang, senjata besar anti Kim kunci target lain. Beberapa jam sebelum serangan skuad Prometheus, 2 superhuman di tim berdiri di titik Vantage puncak gunung. Satu jadi pengintai dan yang lain penyerang utama.
Suara tidak biasa buat pengintai bertopeng turunkan teropong, dan tanya rekan apakah dengar apa-apa. Sniper lihat perangkat komunikasi. Apa penyusup? Kami belum terima sinyal di sini. Pengintai yakin bahwa yang baru dia dengar bukan ilusi. Saya pasti dengar sesuatu. Tiba-tiba rasakan serangan after image di sebelahnya, dia baru balik kepala. Saat berikutnya, dia dipukul langsung ke tanah. Sniper ketakutan setengah mati. Dia baru bereaksi dan ingin balas. Saat lawan datang langsung dengan pisau militer. Pisau tebas tenggorokannya dan darah muncrat seperti air mancur. Kepala pengintai diinjak ke tanah. Tidak bisa gerak sama sekali. Masih berjuang tahu siapa yang jatuhkan mereka begitu langsung. Dari sudut mata saya lihat Tante Kim datang dengan senapan sniper di punggung. Saya harus berakting. Jadi saya tanya dua lawan yang kalah dengan otoritas. Saya telanjangi kedua superhuman. Ikat lengan mereka di belakang, dan lempar ke tanah seperti anjing mati. Saya cepat keluar dan ikut di belakang Tante Kim. Tanya, ini sudah kelompok kelima sniper superhuman dan penjaga immortal hibrida. Apa menurutmu? Harus terus cari. Tante Kim lihat sekitar sebelum bicara. Kami sudah cari semua tempat cocok untuk posisi sniper. Kode nama Jack. Sniping dimulai. Mendengar suara dari walkie-talkie di tangan saya pikir, apa ini arti infiltrasi musuh? Saya tidak bisa menahan menghela napas. Sepertinya mulai. Tante Kim jatuhkan koper di tanah dengan bunyi dentang. Gerakannya bersih dan efisien. Kalau begitu, kita juga siap-siap. Mendengar suara klik di telinga saya, mata saya hampir meloncat kaget. Itu senjata eksklusif senior saya. Tante Kim tersenyum bangga. Wanita berambut ungu lihat posisi sniper jauh dan pikir, ini merepotkan sekarang. Posisi sniper sudah diambil. Siapa itu? Ketua tim Lee rebut kesempatan ini untuk langsung beri perintah. Semua anggota pasukan khusus Immortal ambil formasi tempur. Semua anggota tim waspada tinggi, cepat masuk formasi, hanya tunggu pertempuran dimulai. Wanita berambut ungu rasakan ada yang salah dan mulai panik. Gila-gilaan panggil ke walkie-talkie. Kode nama Ralph. Suara ya, saya di sini yang main-main lewat walkie-talkie, yang buat wanita berambut ungu ragukan eksistensinya. Teriak, siapa sih kamu? Karena kamu tanya, saya tentu harus tunjukkan pesona pribadi saya. Tinggi 185 cm. Gabung panas dan imut dalam satu paket. Wanita berambut ungu rasakan semakin dengar semakin jijik. Dia belum pernah lihat orang begitu tak tahu malu. Dan lewat gigi gemeretak, dia ludahkan, gila. Dia langsung balik dan perintah superhuman di belakangnya habisi semua. Seketika, peluru hujan di mana-mana. Kedua belah pihak mulai tukar senjata sengit, tidak mau mundur. Wanita berambut ungu putuskan pakai jurus ultimate. Dia panggil bawahan superhuman dan perintah, cari lokasi perangkat komunikasi dan kirim double B7 ke sana. Ketua tim Yang Bongli sudah masuk mode pembunuhan gila. Dia sapu tembakan ke lapangan, nyaris tembak pantat penebang kayu Lukewas Breen. Ini langsung tarik perhatiannya. Lawanmu di sini. Dia angkat kapak. Kegembiraan di matanya tidak bisa sembunyi. Jung Bongli tidak anggap serius sama sekali. Sengaja tersenyum dan bilang, kakak agak sibuk sekarang. Ngobrol nanti ya. Luke Quick Axe marah sampai gigi gemeretak. Bocah kecil pura-pura kakak. Belum selesai ya? Kamu yang bocah. Jung Bongli lidah tajamnya kumat lagi. Ini tidak bisa ditahan. Luke Quick Axe marah besar. Dia angkat dua kapak dan serbu maju. Jung Bongli tanpa basa-basi arahkan senjata ke dia, dan lepaskan tembakan barage ke sisi ini. Setelah Tante Kim tembak satu kali, dia langsung bilang, pindah ke posisi sniper berikutnya. Kami baru jalan 2 langkah saat saya rasakan ada yang tidak biasa. Pria berotot pakai tank top bersama 2 superhuman langsung jalan ke arah kami tanpa sembunyi. Ada apa? Lihat superhuman datang langsung tanpa sembunyi benar-benar pertama kali. Pria berotot punya tampang jahat. Jelas bukan orang baik. Kalian lari-lari, yang benar-benar buat kami cari susah. Tapi bilang, apa hubunganmu dengan wanita di belakangmu? Pertanyaan ini buat saya bingung. Tiba-tiba ingat adegan gendong Tante Kim di punggung tadi, saya jujur jawab, hubungan di mana kaki melingkar pinggang, pria berotot meledak. Saat dengar ini, gigi gemeretak marah, dia benar-benar serbu langsung ke saya. Saat dia serbu pukul wajah saya, tubuh saya prediksi lebih dulu dan hindar tepat waktu. Lihat pukulannya meleset, tubuh pria berotot tiba-tiba mutasi dan tumbuh duri. Saya juga sangat kaget dengan adegan ini. Duri benar-benar tumbuh dari sikunya. Saya belum pernah temui situasi seperti ini. Kena tusuk itu akan buruk. Saya langsung balas serang dengan pukulan siku. Kemana dia pergi? Sebagai pemilik garis darah ganda ras Transformer dan Immortal, saya sekali lagi temui seseorang dengan refleks lebih cepat dari saya. Saya agak takut, tidak tahu dari arah mana dia tiba-tiba pukul saya. Lihat Tante Kim tembak satu kali ke dia tepat waktu, yang juga dia hindar. Orang ini sepertinya cukup merepotkan. Tante Kim juga takut dengan refleks kuat seperti itu. Dia hindar hanya dengan lihat arah laras senjata. Orang yang dipanggil Double B7 itu.
Refleksnya luar biasa tajam. Tapi sebagai pemilik garis darah ganda ras Transformer dan Immortal, bagaimana saya bisa terus biarkan dia pukul? Berkat ini, dia tunjukkan celah. Manfaatkan dia tidak siap, saya cepat lempar pukulan kerusuk di bawah ketiaknya. Tiba-tiba, pergelangan tangan saya dipegang dia, tidak bisa gerak sama sekali. Saya takut sampai keringat dingin. Kekuatan superhuman ini benar-benar menyeramkan. Suara mendadak buat saraf saya tegang langsung. Ya Tuhan, apa sebenarnya dia? Double B7 benar-benar berubah langsung jadi monster mirip serigala besar dengan mata bersinar merah dan deretan gigi taring mengancam di mulutnya. Baru saat itu saya sadar bahwa orang ini Powerhouse Transformer. Powerhouse Transformer di seberang langsung lempar pukulan ke saya. Saya tidak punya kesempatan balas serang sama sekali. Saya terbang terlempar ke tanah dalam satu pukulan. Sial, Prometheus. Tante Kim ambil senjatanya, siap tembak lagi. Gigi bengkok dan bulu tambal sulam. Dia transformer hibrida yang diciptakan lewat eksperimen. Lihat Tante Kim hendak maju dan hadapi dia sendirian. Sebagai pria, bagaimana saya bisa biarkan wanita lindungi saya? Saya ulur tangan hentikan dia dan bilang, keren, kamu minggir. Tante Kim terpana dan agak konflik. Saya ikut sama kamu. Susah kamu tangani dia sendirian. Harga diri pria tidak bisa hilang. Saya tegas bilang, senior, kamu tanggung jawab jaga medan tempur. Tante Kim benar-benar balik badan dan pergi. Tinggalkan saya sendirian hadapi transformer menyeramkan ini. Transformer hibrida buka gigi taringnya. Air liur bau busuk terus menetes dari mulutnya. Matanya tatap lurus ke saya dengan indera tajam Immortal, bahkan tanpa bilang. Saya tahu orang ini bukan ras khusus hibrida biasa. Dia hanya monster yang hilang rasionalitas dan ingin makan enak. Penjajah buatan. Sepertinya kalahkan dia tidak akan mudah. Dia gerak langsung tunjukkan cakar dan cepat sapu ke saya. Saya tidak hindar yang pertama tadi, tapi yang kedua ini saya hindar dengan sidestep sederhana. Sepertinya persepsi saya semakin kuat. Double B7 lanjut dengan serangan cakar lagi begitu cepat, datang langsung dari kepala saya. Dampak intens buat saya mundur berulang. Untungnya, topi saya tangkis pukulan untuk saya. Itu benar-benar dekat. Meleset lagi dan lagi. Transformer hibrida benar-benar marah, lempar kepala ke belakang dan raung keras. Udara sekitar sepertinya ada sensasi robek. Tante Kim di belakang saya gugup sampai keringat dingin. Ini niat membunuh liar. Bahkan berdiri di sini, saya rasakan seluruh tubuh terikat. Apa benar-benar oke hadapi dia sendirian? Double B7 burst maju kecepatan tinggi lagi. Tinggalkan hanya after images di udara tanpa teknik apapun. Hanya pakai kecepatan tercepat gabung kekuatan serang terkuat untuk beri pukulan fatal. Saya sepertinya sudah temukan metode di serangannya dan hindar dengan sidestep lain. Saya lihat balik provokatif. Bang! Bang! Saya tembak 2 kali langsung ke Double B7. Tapi dia rasakan semua dan hanya kena lengan. Ini buat dia semakin marah. Matanya berkilat dingin. Sial, kehabisan peluru. Sepertinya harus tangan kosong. Setelah benar-benar marah, transformer hibrida sudah hilang semua rasionalitas. Serang gegabah dan terus-menerus. Saya perlu cari cara selesaikan cepat. Hindar serangan kepalanya, saya pukul langsung ke pinggangnya. Tunggu, mengapa kulitnya keras seperti batu? Saya takut sampai keringat dingin. Makhluk aneh apa yang saya temui? Tubuhnya benar-benar terus berubah. Dia tebas liar lagi dengan cakarnya ke saya. Saya hanya bisa terus mundur. Hindar serangannya tepat waktu. Tubuhnya perlahan dikelilingi cincin arus listrik, dan otot perutnya benar-benar evolusi zirah batu. Seketika, seluruh tubuhnya berubah dengan zirah. Modifikasi. Ini seharusnya kekuatan super yang bisa bebas atur dan pakai bahan komposisi tulang. Sebenarnya, saya sudah tebak sebagian ini. Dia benar-benar subjek eksperimen hibrida ras Transformer dan Superhuman. Sementara itu, di sisi ketua tim Lee, seorang Superhuman ditembak langsung kepalanya dengan bang. Darah muncrat di mana-mana. Dia ambruk dengan bunyi gedubrak. Sisi Superhuman sudah dipukul mundur berulang. Ketua tim Jungbong Lee lihat Luke Quick As Brain di seberang dan tanya dingin. Wanita tadi sebut Double B7, kan? Nama itu terdengar seperti mainan. Apa tepatnya yang kamu kirim ke sana? Luke Quick As Brain tertawa arogan dan sombong. Apa? Khawatir tentang temanmu di sana? Siapa khawatir? Saya sebenarnya harap salah satu dari mereka dipukuli habis-habisan. Itu bagus. Meski, saya tidak tahu berapa orang di sana. Orang yang saya kirim tidak bisa ditangani bahkan oleh pasukan biasa. Mereka semua akan berakhir di perut orang itu sebentar lagi. Dengan mengatakan ini, dia pegang kapak gandanya dan serbu maju. Ketua tim Jungbong Lee tersenyum. Dan kekuatan pasukan biasa. Level itu tidak cukup. Di sisi ini, saya membungkuk hindari serangan kuat BB7 dan pukul keras langsung ke rusuknya. Kemampuan modifikasi yang bisa bungkus seluruh tubuh dengan exoskeleton. Gabung dengan kekuatan kuat ras Transformer. Meski kemampuan fisiknya melawan langit, saya punya kemampuan belajar sambil dipukuli. Cakarnya tebas ke saya lagi dengan ganas.
jadi semakin kejam dan cepat. Wos! Dia hantam turun dengan satu pukulan telapak. Detik berikutnya, dia langsung membeku. Bagaimana mungkin dia hilang dalam sekejap? Sebagai pemilik garis darah ganda ras Transformer dan Immortal, biarkan saya tunjukkan kekuatan sejati saya. Muncul tak terduga dari belakang. Saya pukul dia keras. Subjek eksperimen hibrida Double B7 ras Transformer dan Superhuman tiba-tiba rasakan sakit dan keluarkan raungan kesakitan. Sepertinya kekuatan satu pukulan jauh dari cukup. Dia bahkan tidak jatuh. Saya mungkin harus siap lempar beberapa pukulan lagi. Subjek eksperimen hibrida B7 kini benar-benar marah. Matanya merah darah, raung dan lolong. Dia balik dan cepat tebas telapak. Saat itu, saya ingat teknik penipuan napas yang diajarkan guru tongkat. Ini waktu sempurna untuk uji. Dengan kilat mendadak, saya lari ke punggungnya dan beri pukulan berat langsung. Double B7 sama sekali tidak sangka pukulan saya sekuat ini. Zirah pelindung yang paling dia banggakan benar-benar mulai retak. Tubuhmu memang sangat keras. Tapi apa bedanya? Saya hanya perlu terus pukul sampai hancur. Geraman terus keluar dari tenggorokannya. Double B7 mungkin masih punya sedikit rasionalitas tadi. Tapi kini dia sepenuhnya dalam keadaan B marah. Double B7 raung dan gila. Serbu ke saya dengan segala kekuatan. Kecepatannya begitu cepat hingga tinggalkan after images. Melihat subjek eksperimen hibrida dalam keadaan marahnya. Saya sebenarnya agak excited. Waktu sempurna untuk biarkan saya rasakan serangan terkuatmu. Konsentrasi persepsi. Fokus perhatian pada satu individu, hanya andalkan gerakan anggota tubuh dan mata individu itu. Prediksi gerakan berikutnya dan lintasan. Double B7 tebas serangan cakar terkuatnya. Dengan usaha penuh, pukulan ini bahkan buat angin menderu. Saya sudah prediksi kecepatan dan arah pukulannya. Saat dia dekat, saya hindar cepat dan pukul langsung. Hancurkan kepalanya dan tekan keras ke tanah. Double B7 hanya sempat keluarkan dua suara sebelum berhenti berjuang. Saya keluarkan napas panjang. Akhirnya selesai. Saya tiba-tiba rasakan kehabisan energi dan ambruk duduk di tanah. Saat itu, dua superhuman yang pantau dari samping gerak. Salah satunya pegang pistol dan isi peluru. Anak itu sudah lelah. Superhuman lain angguk. Habisi saja. Dia pelan tarik pisau di tangannya. Setelah bicara, kedua superhuman jalan mendekat bersama. Sepertinya mereka masih remehkan kekuatan saya. Saya dongak dan bilang ke mereka provokatif. Saya sedang pikir apa yang harus dilakukan kalau kalian lari saja. Saat selesai bicara, saya miringkan kepala dan Tante Kim di belakang sudah arahkan senjata ke mereka. Bang! Satu superhuman ditembak langsung kepalanya dan jatuh ke tanah. Ini buat superhuman lain takut setengah mati. Dia teriak marah. Kamu gila. Dia ambil senjata dan tembak liar. Persepsi super kuat saya biarkan saya hindari semua serangan peluru. Manfaatkan dia tidak siap. Saya cepat lari ke depannya dan pukul jatuhkan ke tanah. Saya paksa pegang topeng di wajahnya. Bala, superhuman gumam kata tak jelas, yang buat saya membeku di tempat. Wajah penuh bingung. Minggir. Tiba-tiba, teriakan tajam datang dari belakang. Saya cepat hindar dan dengan bang, superhuman ditembak kepalanya. Saya agak terguncang. Keringat dingin muncul di dahi. Senior, tangan saya hampir kena juga. Tante Kim jelaskan tenang. Itu mantra bunuh diri Prometheus. Saya percaya sama kamu. Pernyataan mendadak ini buat saya kaget. Apa Tante Kim percaya kemampuan saya sebanyak itu? Percaya saya bisa hindar cepat. Mungkin tatapan saya terlalu intens. Tante Kim balik lihat saya. Bukan hanya itu, ini juga. Dia lihat ke bawah ke subjek eksperimen hibrida BB7 di tanah. Pertempuran sudah selesai. Pihak mundur adalah Prometheus. Kita juga pergi. Saya rasakan agak senang. Saya dipuji, meski saya tidak yakin hasil misi. Di sisi ini, tim yang dipimpin ketua tim Yung Bong Lee sudah mulai bersihkan medan tempur sebagai pihak kalah. Penebang kayu Luke Quick Axe Brand tatap ketua tim Lee dengan marah. Kali ini saya lepaskan kamu. Sampai jumpa lagi. Ketua tim Jung Bong Lee diprovokasi dan tersenyum ejek. Apa yang kamu pamer saat kamu yang lari duluan? Seorang anggota pasukan khusus Immortal jalan mendekat, dan tanya ketua tim Yong Bong Lee siapa mereka. Ketua tim lihat dia dan jelaskan, mereka Jong Akim dan Adrian Cross dari tim keamanan 3. Mereka bawahan saya. Ketua tim pikir anak itu dan rasakan agak gelisah dalam hati. Apapun, mereka selamatkan Konfau. Seorang superhuman berambut merah lihat ketua tim Lee dan tiba-tiba jerit, kamu Immortal. Ketua tim Lee rasakan tak berkata-kata dan jawab santai, kamu masih di sini. Setelah pertempuran selesai, ketua tim Lee diam-diam lari ke batu energi, balik kepala lihat sekitar, tidak ada yang lihat, kan? Dan ulur tangan untuk langsung masukkan ke saku. Anggota tim lihat saku menggelembungnya agak tak berkata-kata. Apa di saku kamu? Ketua tim Jung Bong Lee bersiul dan santai abaikan. Tidak ada. Jangan peduli. Hari berikutnya, semua kembali ke kantor kerja. Direktur Dongan Lee lihat kami dan bercanda gembira.
Kalian benar-benar kejar kriminal ke sisi lain lubang putih, dan bahkan kunjungi dimensi lain. Sepertinya anak itu benar-benar cepat. Kalian sudah kerja keras. Pulang lebih awal hari ini. Mulai tulis laporan dari besok. Mendengar ini, Tante Kim di belakang saya cepat pakai mantel dan rencana pergi. Direktur Don Lee bilang, sudah pakai mantel dan lari. Saya lalu juga ikut Tante Kim dan pulang kerja. Ngobrol kecil santai di jalan. Saya lihat balik. Senior, kamu ke sana, jadi sampai jumpa. Tante Kim ragu dan bicara. Hari ini, saya lihat senior saya dengan ekspresi bingung. Udara membeku sebentar. Saya tak terjelaskan bilang, hari ini dalam bahasa asing, hari ini saya percaya sama kamu. Junga Kim cepat balik kepala setelah bilang ini. Dia jalan cepat pergi. Saya tatap punggungnya agak linglung. Apa arti itu? Jong Akim tahan ketidaknyamanan fisiknya dan jalan cepat pulang ke rumah. Dengan bunyi gedubrak, dia ambruk lemah ke tanah, keluarkan erangan sakit, napas berat, lihat tangan gemetarnya. Dia sangat takut dalam hati. Ini efek samping obat. Tahan itu, dia akhirnya rasakan sedikit lega dan sandar lemah ke dinding. Tapi tidak seburuk yang saya harapkan. Lagi pula saya tidak pakai obat banyak. Benar, ini semua berkat orang itu. Saya percaya sama kamu. Mengapa saya bilang hal seperti itu? Saya bahkan bilang 2 kali. Apa karena saya kasihan sama dia? Karena kalau dia immortal biasa, dia akan dimakan transformer itu. Ingat saat pergi, Adrian Cross pecah kekikukan dengan bilang, hari ini dalam bahasa asing, hari ini. Saya tidak bisa menahan tertawa. Dia benar-benar bukan orang biasa. Apa saya ajak dia makan lain kali? Hari berikutnya di kerja, Adrian Cross dongak ke gedung kantor dalam bingung. Apa yang akan terjadi di masa depan? Kalau kami sukses curi batu energi, perusahaan mungkin rahasiakan. Tapi bukan hanya kami gagal curi batu energi, senior dan saya juga ketahuan di sana. Kami harus rahasiakan apa yang terjadi di dunia lain, dan cari alasan cocok untuk lewati. Saat saya ke kantor, saya serahkan laporan ke sekretaris. Dia dorong kacamata tebal hitamnya dan bilang tidak ada masalah dan saya bisa kembali. Saya tiba-tiba membeku sebentar. Sekretaris pikir saya punya masalah dengan hasil, balik beberapa halaman laporan, dan sabar jelaskan bahwa meski kelompok kemampuan supernatural ajukan keberatan ke kami, tindakan kami juga masuk akal. Beberapa pesan teks tiba-tiba banjiri ponsel saya. Semua ucapkan selamat. Ada apa? Saat itu, saya kembali ke meja kerja. Manajer Dongan Lee tiba-tiba jalan mendekat dengan senyum. Kelompok kemampuan supernatural rencana redistribusi sebagian batu energi ke kami, karena tanpa dukungan kalian berdua, rencana tim utama akan gagal. Singkatnya, kalian lakukan sesuatu layak puji dan promosi adalah hadiah tambahan. Saya dongak ke dia dengar dalam bingung terpana. Tiba-tiba, seseorang panggil Adrian Cross dan kami berdua kaget serta balik lihat. Kami lihat pria pakai jas hitam jalan mendekat. Orang ini Juach Kim, pemimpin kelompok perlindungan peneliti di bawah markas RND. Dia ketua tim yang komando tim utama saat itu. Dia mendekat dan tiba-tiba bilang, terima kasih. Lalu serahkan tas pinggang berisi senjata. Saya kaget, tangan gemetar saat terima. Manajer Donkan Lee tetap tenang, santai, sandar ke kursi untuk nonton pertunjukan. Itu pisau peluru. Saya penasaran tanya mengapa dia beri ini ke saya. Ketua tim Ju Kim angguk dan bilang dengan senyum, karena jasa kamu. Manajer Dongan Lee bercanda dengan nyengir. Itu setidaknya 10 juta. Dia orang yang rela keluar uang untuk senjata, jadi harus lebih mahal. Saya lihat senjata di tangan, mata melebar kaget. Harganya sebanyak itu. Manajer Dongan Lee tunjuk komputer sangat excited. Pengumuman keluar. Kamu dan Jong A naik promosi. Ketua tim Jung Bong Lee juga ikut ejek. Senang sekarang, bodoh. Saya lihat ketua tim dengan rendah hati. Kali ini, saya hanya beruntung. Saya tidak lakukan apa-apa. Semua berkat ketua tim di senior saya. Saat itu, saya sudah diam-diam keluh dalam hati beberapa kali. Apa yang saya pura-pura ini? Ini konyol sekali. Mode lidah tajam ketua tim Yong Bong Lee aktif lagi. Apa kamu pikir sekarang saatnya hanya senang? Pakai otakmu. Dengan punggung ke dia, saya bisik ke manajer Donan Lee. Dia cemburu sama saya sekarang, kan? Manajer Donan Lee tersenyum dan balik pergi. Tulis saja laporanmu. Dia benar-benar jago buat orang tidak nyaman. Saya hanya tulis laporan. Jari saya ketuk keyboard. Hanya nyatakan fakta. Tiba-tiba, pikiran saya berhenti. Lihat balik, bisa sukses tahan serangan mendadak karena kebetulan. Kalau senior dan saya bertarung sesuai rencana awal, meski tidak sepenuhnya musnah, situasi tidak akan terbalik. Apa kamu pikir sekarang saatnya hanya senang? Pikir apa yang dibilang ketua tim Yang Bong Lee, saya tiba-tiba paham. Jadi, itu maksudnya. Lihat situasi keseluruhan, hanya ada satu alasan hal berkembang sampai sini. Ada pengkhianat. Seminggu kemudian, staf lagi kumpul di restoran daging babi panggang arang. Ketua tim Jung Bong Lee marah taruh gelasnya.
Kerja mati-matian hanya gemukan dompet orang lain. Manajer Dongan Li coba nasihati dari samping. Kalau kita julur leher, kita yang rugi. Ketua tim Yongbong Li marah ambil gelasnya dan bilang, isi lagi. Saya khawatir dia minum terlalu banyak dan mulai umpat orang, jadi saya cepat hentikan. Jangan minum lagi. Ketua tim Jungbong Li balas sarkastik. Kamu naik promosi dan masih pelit begini. Dongan Li di samping paham sempurna dan angkat tangan beri sinyal. 4 porsi lagi daging babi mentah untuk kami. Saya keringat dingin. Kalau harus traktir makan promosi lagi, saya bangkrut. Soju habis. Beri kami 4 botol soju. Dengar orang-orang tak tahu malu ini gila-gilaan pesan lagi. Saya tutup muka dan hampir nangis. Ketua tim Jungbong Li sudah mabuk saat ini dan mulai omong kosong. Perusahaan sialan ini, kalau ada pengkhianat, tangkap saja. Saya ikut. Bagaimana kalau lapor ke atasan tentang situasi? Ketua tim Jungbong Li tiba-tiba tunjukkan keterkejutan berlebih. Kamu jenius. Saya bahkan tidak pikir metode itu. Saya bahkan tulis laporan panjang dan serahkan. Saat bicara, dia datang dan lingkar lengan di bahu saya. Lanjut, kalau pengkhianat tetap di perusahaan kami, mereka masih bisa berguna. Jadi meski semua tahu, mereka pura-pura buta. Setelah selesai panggang daging, langit luar sudah gelap gulita. Tepat saat saya keluar restoran, saya dengar ketua tim Jungbong Li raung di dalam, apa maksud kita tidak ke tempat berikutnya? Saya tertawa dengar ini. Gaji tahunannya jelas lebih tinggi dari saya. Tapi siapa tahu kemana uang itu pergi? Kelompok serang baru-baru ini berbeda dari sebelumnya. Mereka akan dirikan perusahaan simpanan aset dan sejenisnya. Yang mereka simpan bukan uang sendiri, tapi dana ilegal dari pejabat tinggi. Ingat percakapan antara ketua tim dan manajer. Saya tidak bisa menahan rasakan dingin di tulang punggung. Sepertinya atasan semua terlibat. Saya tidak bisa paham. Saya perlu minta bantuan ayah. Setelah serangkaian nada notifikasi, telepon akhirnya dijawab. Suara pria mudah marah terdengar. Ada apa? Tidak ada. Saya hanya ingin tanya kabar. Begitu. Ayah tertawa kecewa. Suara ibu juga terdengar saat itu. Apa itu anak tidak berbakti ini? Saya tiba-tiba rasakan agak bersalah. Maaf. Saya akan telepon lebih sering. Langsung saja bilang apa. Baru saat itu saya ungkap kebingungan saya. Apa kamu konflik dengan pewaris generasi kedua kaya? Kalau begitu tolong sementara hapus diri dari daftar keluarga. Saya tertawa kikuk. Seberapa buruk mereka ingin tendang saya keluar? Ayah beri solusi langsung. Sederhananya, kamu tidak bisa pukul kepala, kan? Kalau begitu tendang betis saja. Tendang betis. Ini tiba-tiba beri saya ide. Saya ulang lagi. Tidak bisa pukul kepala, jadi tendang betis. Saya sepertinya paham sesuatu. Ayah, saya telepon nanti. Saya buru-buru tutup telepon. Langsung setelah, saya telepon ketua tim Jungbong Li. Jungbong Li jawab telepon dengan tidak sabar. Ada apa? Kamu di mana? Bocah? Bukankah kamu tidak datang? Saya di bar seberang restoran tadi. Saya buru-buru bilang, kalau saya datang, kamu traktir. Ketua tim, mengapa orang itu jadi pengkhianat? Ketua tim Jungbong Li berhenti minum di tengah. Tidak sangka saya tanya ini. Saya mendesak mulai lari cepat. Beberapa hipotesis tiba-tiba terbentuk di pikiran saya, keluar terus-menerus. Hipotesis 1, ada pengkhianat. Pengkhianat itu pasti pejabat tinggi yang bahkan tim inspeksi internal Huan tidak berani ganggu. Hipotesis 2, pengkhianat bukan milik Prometheus. Kalau mereka mata-mata kerja untuk Prometheus, maka meski pejabat tinggi publik, pemerintah tidak akan diam saja. Karena itu, kita bisa simpulkan hipotesis 3. Pengkhianat hanya bantu Prometheus, tapi tidak kerja untuk Prometheus. Hipotesis 4. Tujuan pengkhianat adalah uang. Kamu baru bilang beberapa pejabat tinggi ingin sembunyikan uang mereka dan kelompok serang, seperti Prometheus sembunyikan uang itu untuk pejabat tinggi. Sebagai balasan, mereka juga bisa operasikan perusahaan terbuka. Saya tuang semua pikiran saya sekaligus. Ketua tim Jungbong Li dengar suara mendesak di ujung sana. Kerut dahi, berdiri, dan lihat sekitar. Kamu di mana? Saat itu, saya sudah tiba di pintu, masih napas berat. Dengan bang, saya dorong buka pintu, buat Jungbong Li dan Dongun Li di dalam kaget. Saya jalan masuk dengan langkah buru-buru, bilang excited. Karena kita tidak bisa pukul kepala, mari tendang betis. Bagaimana kalau kita rampok gudang orang itu? Saya bilang semua pikiran saya dengan ekspresi serius. Ketua tim Jungbong Li tidak respon saya, tapi malah ambil gelas dan minum teguk demi teguk. Saat itu, manajer Dongan Li, yang duduk di samping, akhirnya balik badan dan ejek dengan mata menyipit. Orang yang bilang mau pulang, tiba-tiba muncul di sini. Saat ini, ketua tim Jungbong Li sudah selesai minum dan taruh gelas. Dia pelan bilang, kumpul di ruang konferensi pertama saat kerja besok. Setelah bilang ini, dia jalan ke pintu dengan senyum nakal. Manajer Dongan Li dan saya lihat benar-benar bingung, tidak paham apa arti ini. Tiba-tiba, dengan wos,
Ketua tim lari langsung keluar, gembira teriak ke saya. Lari! Manajer sedikit mabuk ditinggal. Jerit putus asa. Ketua tim bajingan. Kamu tidak bayar tagihan. Hari berikutnya, suara staf datang satu persatu dari cabang Hapjong Bank Simpanan Aset. Terima kasih atas kunjungannya. Saat itu, staf di jendela loket sedang siap layani pelanggan berikutnya saat mereka kaget karena keributan di pintu masuk. Pria bertopeng, tampak mencurigakan bawa tas duffel jalan masuk. Dia pakai rompi anti peluru dan bungkuk punggung. Perilaku anehnya tarik perhatian Satpam Botak. Ada apa? Kapan orang ini masuk? Satpam Botak kerut dahi dan teriak marah. Apa yang kamu lakukan? Pria itu tidak bicara dan langsung tarik senjata dari pinggang. Dia tembak 2 kali ke kaki Satpam Botak. Satpam jerit sakit. Tempat jadi kacau seketika dan semua jerit takut serta lari. Saat itu, seorang shapeshifter tiba-tiba lompat keluar dari belakang. Dia lompat tinggi dan hendak tebas turun dengan telapak. Anak kecil, tidak lihat kamu di mana. Persepsi superkuat pria itu biarkan dia deteksi langsung. Datang rampok bank. Bagaimana bisa kalah begitu mudah? Dengan putar gaya, dia beri pukulan siku kecepatan ekstrim. Wajah shapeshifter deformasi karena benturan, mata putih karena sakit. Dengan bunyi gedubrak, dia jatuh berat ke tanah, angkat debu. Lalu, pria itu tarik senjata yang sudah dia siapkan di tas dan langkah ke loket. Dengan klik, dia rapi isi senjata dan arahkan ke staf di dalam loket. Pria itu angkat senjata dan ancam dia jangan tekan tombol. Kata-kata ini buat gerakan tangan staf berhenti. Lihat dia berhenti. Pria itu tarik senjata dan bilang, karena saya yang akan tekan untuk kamu. Setelah bilang ini, dia tembak beberapa kali ke langit-langit, buat semua di bank jerit takut dengan tangan tutup kepala. Lihat intimidasi efektif, pria itu berhenti dan bilang, mulai sekarang. Semua, taruh kepala di antara lutut. Jangan lakukan apapun kecuali napas. Siapa berani jerit, teriak, atau bisik, maka kamu akan punya lubang ekstra di kepala. Kalian semua hanya perlu berdoa ini cepat selesai. Jangan lakukan apapun dan jangan pikir apapun lain. Beberapa jam sebelumnya di dalam perusahaan, manajer Dong Ganli sedang rapat jelaskan ke semua bahwa simpanan aset adalah perusahaan keuangan sekunder. Itu perusahaan pinjaman dan terlibat pinjam serta bank. Itu juga perusahaan keuangan yang didirikan terbuka oleh kelompok serang Prometheus, termasuk cabang utama. Ada 3 di kota B. Setelah dengar analisis, saya serius bilang, mari rampok tempat ini. Meski metode konvensional adalah selidiki sumber uang dan lacak dana beredar, lalu suruh komite keuangan campur tangan untuk sita. Lagi pula, tidak ada jaminan kami bisa pasti temukan, dan kami tidak punya waktu. Kalau begitu, pakai cara tidak konvensional. Kalau kami tidak bisa langsung pukul kepala pengkhianat, maka serang keuangan, yang setara betis. Ketua tim Jong Bong Li dan Jong Akim kaget setelah dengar ini. Setelah linglung sebentar, mereka mulai diskusi keras. Saya kikuk turunkan mata. Apa dengan ekspresi itu? Apa saya kelihatan sebodoh itu? Manajer Dong Hun Li langsung ejek. Pikir keadaan biasamu. Saya sebenarnya serius pikir itu. Saat itu, ketua tim Jung Bong Li lihat saya dengan ekspresi serius. Mengapa kamu ingin lakukan ini? Apa arti tangkap pengkhianat bagi kamu? Mengapa sampai sejauh ini? Saya agak terpana. Saya bicara jujur. Lihat ketua tim umpat setiap hari. Saya paham. Ketua tim kami pasti sudah disiksa cukup parah. Kan? Wajah ketua tim Jung Bong Li semakin gelap saat itu. Dia ingin sekali ajari anak ini pelajaran. Setelah bicara tentang ketua tim, saya lihat manajer tersenyum, Dong Hun Li, dan lanjut direncana dapat batu energi. Kami perlu tahu situasi invasi musuh lebih dulu. Manajer juga disiksa. Dong Hun Li angguk setuju. Saya cukup setia, jadi saya pikir. Apa yang harus kami lakukan saat anggota tim sudah disiksa seburuk ini? Ketua tim Jung Bong Li untuk sekali ini berhenti umpat dan kerut dahi pikir sebentar. Dong Hun rancang rencana operasi. Manajer Dong Li juga jadi serius. Untuk cara dapat persetujuan, saya yang urus. Setelah bicara, ketua tim Jung Bong Li dorong kursinya dan berdiri.